Kadang kita terlalu cepat menilai manusia hanya dari apa yang terlihat di luar. Padahal, di balik pakaian yang lusuh dan rambut yang kusut, bisa saja tersimpan kisah yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan di balik hati yang sederhana, bisa saja tersimpan keteguhan yang membuat takdir bertekuk lutut. Inilah awal dari kisah Arini. Gadis miskin yang hidupnya nyaris direnggut oleh rencana penggusuran, tapi justru dipertemukan dengan seseorang yang tak pernah ia sangka. Senja itu, Jakarta seperti biasa. Langitnya berwarna jingga hangat, tapi di sela gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada sebuah gang sempit yang selalu terasa seperti dunia lain. Di sana berdiri sebuah kedai pangkas rambut kecil dengan papan kayu yang warnanya sudah pudar, tapi tetap tegak seperti orang tua yang menolak menyerah. Tulisan di papan itu sederhana. Pangkas rambut barokah, tidak mewah, tidak besar, namun bersih, rapi, dan aromanya menenangkan. Seolah tempat itu bukan cuma tempat memotong rambut, tapi tempat menampung doa. Arini berdiri di dalamnya, merapikan alat-alat cukurnya. Jemarinya ramping, cekatan, dan penuh kebiasaan. Ia mengelap gunting tua dengan kain lembut, seperti sedang merawat sesuatu yang hidup. Kedai itu bukan sekadar sumber penghasilan baginya. Kedai itu adalah warisan terakhir almarhum ayahnya, Pak Saleh, yang meninggal 2 tahun lalu. Ayahnya selalu berkata, tukang cukur adalah profesi mulia. Mereka merapikan yang berantakan, mengembalikan percaya diri manusia, dan kadang tanpa sadar menyembuhkan hati yang letih. Sejak ayahnya tiada, Arini menjalankan semuanya sendirian. Ia tinggal di bagian belakang kedai, hidup pas-pasan, tapi menjaga satu hal yang paling ayahnya wariskan, harga diri, kejujuran, dan ketulusan. Senja yang tenang itu tiba-tiba pecah oleh keributan kecil di depan warung kelontong Pak Jarot, hanya beberapa meter dari kedai Arini. Suara bentakan kasar memantul di dinding-dinding gang. Arini yang sedang beres-beres langsung berhenti, lalu melangkah ke pintu. Dari sana, ia melihat Pak Jarot mengibas-ngibaskan tangan, mengusir seseorang seperti mengusir debu. Sudah berapa kali saya bilang jangan duduk di sini. Kamu merusak pemandangan warung saya. Pergi sana cari tempat lain. Suara Pak Jarot tegas, dingin, dan tak memberi ruang. Di bawah tiang listrik, seorang pria duduk bersandar. Penampilannya benar-benar berantakan. Kaos oblongnya luntur, celananya robek di banyak bagian, dan rambutnya panjang, gimbal, penuh debu jalanan, sampai menutupi hampir seluruh wajah. Tapi anehnya, ia tidak terlihat seperti pengemis yang tak pernah mandi. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Seseorang yang sudah terlalu lelah untuk peduli pada penampilan. Pria itu tidak melawan. Ia hanya menunduk, memeluk tas kain tua yang tampak kosong. Orang-orang yang lewat hanya melirik sebentar dengan tatapan meremehkan, seolah keberadaannya adalah noda. Dan di titik itu, hati Arini seperti ditarik. Ia selalu perih melihat manusia diperlakukan tanpa martabat. Baginya, baju boleh robek, rambut boleh kusut. Tapi harga diri manusia tidak layak diinjak. Arini menarik napas panjang, menenangkan dirinya, lalu melangkah keluar. Pak Jarot, sudahlah, jangan terlalu keras. Mungkin beliau hanya butuh tempat berteduh sebentar. Pak Jarot menoleh, gusar. Ah, Arini, kamu ini terlalu baik. Orang-orang seperti ini, kalau diberi hati nanti minta jantung. Lihat rambutnya seperti sarang burung. Mengganggu. Arini tidak membalas dengan emosi. Ia justru mendekati pria itu. Ia berjongkok sedikit agar sejajar, menjaga jarak agar tetap sopan. Ia tidak mencium bau menyengat, hanya debu dan panas matahari yang menempel di pakaian pria itu. Mas, maaf kalau saya mengganggu. Kedai pangkas saya di sebelah sana masih buka. Kalau Mas berkenan, silakan mampir. Rambut Mas sudah terlalu panjang, pasti tidak nyaman. Mari saya rapikan sedikit, biar Mas lebih segar. Suaranya lembut, tapi tegas, seperti doa yang tak pernah meninggikan diri. Pria itu perlahan mengangkat wajah. Dari balik rumbai rambut kusut, matanya gelap, dalam, dan ada kejutan kecil di sana. Ia seperti tidak percaya ada orang yang memanggilnya Mas, bukan gembel, bukan pengemis. Ia menatap Arini cukup lama, lalu berkata pelan dengan suara berat yang sedikit serak.
Saya tidak punya uang untuk bayar, Mbak. Arini terkekeh kecil. Tawanya bukan mengejek, tapi hangat seperti kain yang menutupi luka. Siapa yang bicara soal uang, Mas? Ayah saya selalu bilang, kedai ini dibangun dengan doa, maka manfaatnya juga harus bisa dirasakan siapa saja. Mas, tamu saya sore ini. Mas tidak perlu memikirkan bayaran. Mari, silakan masuk. Pria itu bangkit perlahan. Tubuhnya tinggi dan tegap, hanya saja tertutup oleh pakaian lusuh yang membuatnya tampak seperti bayangan. Ia mengikuti Arini masuk ke kedai kecil yang rapi itu. Di dalam, aroma minyak rambut dan sabun lembut menyambut. Arini mempersilakan ia duduk di kursi pangkas kayu besar dengan sandaran kulit yang mulai mengelupas. Pria itu menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat sosok yang tampak seperti kehilangan masa depan. Tapi di sampingnya ada Arini, gadis berjilbab coklat tanah, wajahnya tenang, tidak ada jijik, tidak ada curiga, hanya kesungguhan. Arini mengambil handuk putih bersih, menyemprotkan air ke rambut gimbal itu, lalu mulai menyisir perlahan dengan sisir kayu besar. Ia melakukannya hati-hati, seperti sedang menangani sesuatu yang rapuh. Pria itu bertanya, suaranya ragu, seakan menunggu ditolak. Kenapa Mbak mau menolong saya? Mbak tidak takut saya orang jahat, atau saya mencuri? Arini tetap menyisir, suaranya lembut. Ketakutan seringkali penjara yang kita buat sendiri, Mas. Kalau saya melihat orang hanya dari pakaiannya, saya bisa kehilangan kesempatan mengenal manusia yang baik. Saya percaya Mas orang baik. Dan kalau soal mencuri, di sini tidak ada apa-apa selain alat cukur tua. Saya rasa Mas tidak tertarik mencurinya. Pria itu terdiam, dan di saat itulah kenyataan yang sebenarnya menyelinap, tanpa Arini tahu sedikit pun. Pria itu bukan gelandangan biasa. Nama yang ia pakai adalah Andra, tapi nama aslinya Adrian, pimpinan tertinggi dari salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di negeri ini. Ia sengaja menyamar. Ia memakai pakaian terburuk, mengacak rambutnya, berjalan berkilo-kilometer, hanya untuk menguji satu hal, apakah masih ada ketulusan murni di tengah masyarakat yang semakin materialistis. Dan kini, di kursi pangkas kecil itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari ruang rapat mewah dan angka-angka triliunan. Ia menemukan tangan yang bekerja tanpa pamrih. Arini mulai menggerakkan gunting. Dering logam terdengar pelan, ritmenya menenangkan. Ia tidak banyak bicara saat bekerja. Ia fokus, memberi yang terbaik. Sesekali ia bertanya, apakah Mas nyaman? Apakah terlalu keras? Apakah ingin sedikit lebih pendek? Pertanyaan-pertanyaan kecil, tapi terasa seperti perhatian yang tulus. Lalu, Arini bertanya pelan, tanpa menghakimi. Mas sudah lama di jalanan. Andra terkejut sesaat, lalu cepat menata jawabannya agar penyamarannya tidak bocor. Baru beberapa minggu, Mbak. Hidup di kota besar ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kadang kita merasa sudah melakukan segalanya, tapi nasib berkata lain. Arini mengangguk seperti mengerti betul. Jakarta memang keras, Mas. Tapi dia juga tempat belajar sabar. Saya sendiri sering ingin menyerah, apalagi sejak ayah tidak ada. Tapi kalau saya menyerah, perjuangan ayah jadi sia-sia. Mas juga jangan menyerah ya. Rambut yang berantakan bisa kita rapikan. Jalan hidup juga begitu. Selama ada kemauan, pasti ada jalan yang dibukakan oleh sang pemilik hidup. Kata-kata itu jatuh tepat di tempat yang paling kering dalam diri Andra. Di dunia yang ia kenal, semua hal diukur dengan transaksi. Bahkan senyum pun sering punya harga. Tapi di sini, ia merasakan keikhlasan tanpa syarat. Ia merasa kecil, bukan karena miskin, tapi karena baru sadar ada kekayaan yang tidak bisa ia beli. 1 jam berlalu. Arini menyelesaikan potongan rambutnya. Ia mengambil handuk hangat, mengusap sisa rambut di wajah dan lehernya. Lalu, ia mengambil sedikit minyak kelapa murni, dicampur wewangian melati, dan mengoleskannya perlahan. Sentuhannya lembut, terjaga, seolah Arini sedang memberi kembali martabat yang selama ini direnggut dunia dari pria di depannya. Nah, sekarang Mas terlihat jauh lebih segar. Andra menatap cermin. Wajahnya yang tegas kini terlihat jelas. Rahang yang kuat,
Tatapan tajam, struktur wajah atletis, semuanya muncul. Bahkan dengan baju lusuh, aura kepemimpinan itu seperti tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia berdiri, menatap Arini yang sedang menyapu sisa rambut di lantai. Ada dorongan kuat di dadanya, ingin membalas saat itu juga. Tapi ia menahan diri. Terima kasih Mbak Arini. Ini potongan rambut terbaik yang pernah saya rasakan seumur hidup. Kalimat itu bukan basa-basi. Ia pernah dicukur oleh penata rambut profesional di luar negeri dengan tarif jutaan rupiah, tapi tak satu pun menyentuhnya dengan kasih seperti Arini. Andra merogoh saku mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah koin kuno, benda koleksi mahal yang tampak seperti koin biasa bagi orang awam. Ia meletakkannya di atas meja. Saya hanya punya ini. Saya harap Mbak mau menerimanya. Arini menoleh, lalu tersenyum dan menggeleng pelan. Mas, simpan saja. Saya ikhlas. Kalau Mas merasa terbantu, doakan saja agar kedai ini tetap berdiri dan saya bisa terus istiqamah membantu sesama. Itu sudah cukup bagi saya. Andra tertegun. Penolakan itu bukan membuatnya tersinggung, justru makin memperdalam kekagumannya. Ia menyimpan kembali koin itu, lalu menunduk hormat. Baik, kalau begitu, saya berjanji suatu saat akan membalas kebaikan Mbak. Nama saya Andra. Sampai jumpa lagi Mbak. Ia melangkah keluar dari kedai. Langkahnya terasa lebih ringan, tapi pikirannya lebih berat. Karena sesuatu di dalam dirinya baru saja berubah. Di ujung jalan besar, sebuah mobil hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu di tempat yang tidak terlihat dari kedai Arini. Seorang pria berjas rapi turun cepat membukakan pintu. Selamat malam Bapak Adrian. Bagaimana perjalanan Bapak hari ini? Tanya asistennya, Gunawan, dengan suara formal. Andra masuk ke mobil, kini ia kembali menjadi Adrian. Ia menyandarkan tubuh lelahnya pada jok kulit empuk, menatap ke arah gang sempit yang perlahan menjauh. Gunawan, aku baru saja bertemu seseorang yang luar biasa. Seorang gadis yang melihat dunia bukan dengan mata, tapi dengan hati. Ia menarik napas, lalu suaranya berubah lebih tegas, penuh otoritas. Batalkan semua rencana penggusuran di wilayah itu. Cari tahu tentang kedai pangkas rambut Barokah? Aku ingin tahu segalanya tentang Arini. Gunawan mengangguk cepat. Baik, Bapak. Akan segera saya laksanakan. Dan di saat Arini menutup pintu kedainya untuk menunaikan salat maghrib, melangitkan doa untuk keselamatan seorang pria bernama Andra, ia sama sekali tidak tahu bahwa takdir sedang mulai merajut sesuatu yang akan membalik hidupnya selamanya. Malam itu berlalu, dan Arini menutup kedainya dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ada lelah yang menempel di pundaknya. Ada juga hangat yang diam-diam tinggal di dadanya, hangat yang muncul karena ia merasa telah melakukan hal kecil yang benar. Setelah semuanya sunyi, ia kembali ke dalam, menatap kursi yang tadi diduduki Andra. Kursi itu masih sama, cermin di depannya masih sama. Tapi entah kenapa rasanya seperti ada jejak tak terlihat yang tertinggal di sana, seperti takdir baru saja menyentuh hidupnya sebentar, lalu pergi. Arini tidak tahu siapa pria itu sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa di balik rambut kusut dan pakaian lusuh itu, ada dunia lain yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Ia hanya tahu ada seorang manusia yang tampak lelah, dan ia tidak sanggup membiarkan manusia itu diperlakukan seperti sampah. Itu saja. Sesederhana itu. Dan justru karena kesederhanaan itulah semua akan berubah. Pagi datang dengan udara Jakarta yang terasa lebih lembab dari biasanya. Arini bangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Seperti kebiasaannya sejak ayahnya tiada, ia memulai hari dengan wudu dari air yang dinginnya menggigit, lalu bersimpuh di atas sajadah tua di sudut kedai. Baginya, pagi adalah waktu paling jujur dalam hidup, saat dunia belum ramai, saat doa terasa dekat, saat ia bisa menangis pelan tanpa takut ada yang mendengar. Ia berdoa lama, bukan untuk kaya, bukan untuk terkenal, tapi untuk satu hal sederhana, agar kedai pangkas rambut Barokah tetap berdiri, agar ia tetap punya tempat berpijak, dan agar ia tetap kuat menjalani hari. Saat ia selesai, langkah kaki orang-orang yang berangkat kerja
mulai memenuhi gang. Suara motor lewat, suara gerobak, suara pedagang, semuanya membentuk irama kehidupan yang tidak pernah menunggu siapapun. Arini menghela napas, lalu mulai membereskan kedai seperti biasa. Namun pagi itu, ada sesuatu yang membuat napasnya terasa lebih sempit. Di tangannya ada selembar kertas yang sudah agak kumal, sebuah surat yang ia terima kemarin namun baru ia berani baca dengan benar hari ini. Surat itu berisi pemberitahuan yang membuat jari-jarinya gemetar tentang rencana pembangunan besar di wilayah itu, tentang penertiban, tentang penggusuran, tentang tanggal yang ditulis begitu tegas, seolah hidup orang kecil bisa dipindahkan dengan satu garis pena. Mata Arini berkaca-kaca. Kedai itu bukan sekadar bangunan kayu, bukan sekadar cermin tua dan kursi pangkas yang kulitnya mulai mengelupas. Kedai itu adalah rumah bagi sejuta kenangan. Tempat ayahnya dulu tertawa, tempat ayahnya dulu menasihatinya, tempat ia belajar hidup dengan sederhana tapi terhormat. Kedai itu adalah warisan terakhir yang ia pegang erat, seperti memegang tangan ayahnya agar tidak hilang selamanya. Ia menelan ludah, memaksa dirinya kuat. Ia tidak ingin tetangga melihat ia rapuh. Ia tidak ingin dunia merasa ia sudah kalah. Tapi di dalam dada, ada rasa takut yang menekan, rasa takut kehilangan segalanya, rasa takut harus mulai dari nol tanpa siapapun yang bisa ia sandari. Sementara itu, di tempat lain yang sangat jauh dari gang sempit itu, pagi yang sama menyapa sebuah rumah mewah yang berdiri megah seperti istana. Di sana, Adrian duduk di ruang tamu luas dengan furnitur mahal, lantai mengilap, dan udara dingin dari pendingin ruangan yang bekerja tanpa henti. Ia sudah berganti pakaian rapi, tampak maskulin, berwibawa, seperti sosok yang setiap orang tunduk ketika ia berbicara. Namun anehnya, di tengah kemewahan yang tidak pernah habis, Adrian justru merasa hampa. Biasanya, setelah ia merapikan diri di salon ternama, setelah ia memakai jam mahal, dan setelan terbaik, ia akan merasa puas. Tapi kali ini tidak. Kali ini, ada sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam. Ia teringat bagaimana seorang gadis miskin di gang sempit kemarin memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai beban, bukan sebagai gangguan. Ia teringat suara lembut Arini, senyumnya yang tulus, dan cara tangannya bekerja seolah sedang merapikan luka, bukan hanya rambut. Gunawan, panggil Adrian tanpa menoleh. Asisten pribadinya segera mendekat, berdiri tegap, menunggu perintah. Cari tahu tentang gadis itu. Namanya Arini. Dia yang menjaga pangkas rambut itu sendirian sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Gunawan tampak terkejut, tapi ia segera menunduk patuh. Baik, Pak. Adrian menatap keluar jendela besar. Pikirannya melayang pada sebuah nama lain yang disebut Arini kemarin, Pak Saleh. Adrian mendengar sekilas bahwa ayah Arini dulunya tokoh masyarakat yang dihormati, orang yang disayang banyak warga. Dan ketika Gunawan mulai menjelaskan soal wilayah itu, Adrian mendengar fakta yang membuat dadanya terasa makin berat. Rencana penggusuran memang memasukkan area itu, termasuk gang tempat kedai pangkas rambut Barokah berdiri. Semua akan dibongkar, semua akan berubah jadi proyek besar yang menghasilkan uang, angka, dan keuntungan. Di titik itu, Adrian merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan selama hidupnya, rasa bersalah. Ia telah melihat wajah-wajah manusia di laporan proyek, tapi kemarin ia melihat wajah manusia secara langsung, dan itu tidak sama. Siang mulai merangkak. Di kedai kecilnya, Arini duduk sambil merajut kopiah. Ia merajut bukan karena ia punya waktu luang, tapi karena ia butuh tambahan uang untuk bertahan. Kedai pangkasnya sepi akhir-akhir ini, dan surat di tangannya membuat ia semakin sadar bahwa ia harus menguatkan diri dari segala arah. Ketika ia sedang menunduk fokus, pintu kedainya berderit pelan. Arini mengangkat kepala dan untuk sesaat ia membeku. Di ambang pintu berdiri pria dengan pakaian yang sama seperti kemarin, kaos oblong luntur, celana robek, tubuh tinggi yang tampak lelah, dan rambut yang kini sudah lebih rapi, tidak segimbal sebelumnya. Namun tatapan matanya masih sama, dalam dan sunyi. Itu Andra. Hati Arini berdebar aneh. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak menyangka pria itu kembali. Dan tanpa sadar, ia merasa lega,
seperti melihat kabar baik kecil di tengah hari yang berat. "Mas Andra," ucap Arini dengan suara yang hangat, seolah menyambut saudara yang lama hilang. "Silakan masuk." Andra melangkah masuk perlahan. Di dalam hatinya, Adrian, pria kaya itu, merasa bergetar. Ia datang dengan penampilan yang sama berantakan, tapi ia disambut seolah ia pantas dihormati. Tidak ada jijik, tidak ada curiga, hanya penerimaan. Andra duduk di kursi pangkas rambut yang sama. Arini mengambil handuk putih bersih, menaruhnya di bahunya dengan hati-hati. Lalu, sebelum ia mulai bekerja, Arini berbalik ke belakang, mengambil segelas teh hangat. Uapnya mengepul, membawa aroma harum yang sederhana, tapi menenangkan. "Diminum dulu, Mas." "Biar badannya sedikit hangat," kata Arini. Andra menerima gelas itu. Jari-jarinya yang biasa memegang pena kontrak bernilai miliaran, kini memegang gelas teh hangat dari kedai kecil. Dan entah kenapa, teh itu terasa jauh lebih mewah daripada minuman apapun yang pernah ia cicipi di restoran mahal. Arini kembali ke kursi kecilnya, merajut lagi dengan tekun, menunggu Andra merasa lebih nyaman. Suasana di kedai itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang menenangkan. Sunyi yang membuat seseorang bisa mendengar suara hatinya sendiri. "Mbak Arini," panggil Andra pelan. "Iya, Mas," jawab Arini sambil menatapnya lembut. "Kenapa Mbak begitu baik sama saya? Kenapa Mbak menolong orang seperti saya?" Arini meletakkan rajutannya di pangkuan. Ia tersenyum, senyum yang bagi Andra terasa seperti cahaya yang menembus ruang gelap dalam hidupnya. "Mas, ayah saya pernah bilang, setiap orang yang datang ke hidup kita itu tamu yang dikirim oleh Allah. Ada yang datang untuk memberi pelajaran, ada yang datang untuk meminta pertolongan. Ada juga yang datang untuk menguji hati kita. Saya tidak tahu Mas datang untuk apa, tapi saya tahu satu hal. Mas tetap manusia, dan manusia pantas diperlakukan sebagai manusia." Andra menelan napas. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantamnya jauh lebih kuat daripada pidato motivasi manapun yang pernah ia dengar. Arini melanjutkan dengan suara pelan, seperti sedang berbagi luka yang ia simpan sendiri. "Dan saya tahu rasanya lelah, Mas. Kadang kita cuma butuh satu orang yang tidak menuntut apa-apa. Satu orang yang mendengarkan tanpa menghakimi." Andra menunduk. Ia teringat hidupnya sendiri. Di dunianya, semua orang menuntut sesuatu. Rekan bisnis menuntut keuntungan, pegawai menuntut kenaikan gaji, orang-orang di sekelilingnya menuntut perhatian, jabatan, gengsi, bahkan senyum seringkali punya maksud. Ia sudah lama tidak mendengar kalimat yang tidak meminta apa-apa darinya. "Mbak," Andra berkata lirih, seolah takut merusak suasana. "Kedai ini, kenapa Mbak kelihatan sedih akhir-akhir ini? Ada apa?" Wajah Arini sedikit berubah. Ada gurat kesedihan yang ia coba sembunyikan dengan senyum. Ia menahan napas sejenak, lalu akhirnya berkata. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. "Ada rencana pembangunan besar di area ini, Mas," katanya. "Kami harus pindah. Kedai ini mungkin akan digusur." Kata-kata itu keluar seperti pisau kecil yang melukai udara. Andra merasakan bongkahan rasa bersalah jatuh di dadanya. Ia tahu persis rencana itu. Ia tahu bagaimana proyek besar dikerjakan, bagaimana orang kecil sering hanya jadi angka dalam dokumen. Tapi sekarang, angka itu punya wajah, punya mata yang berkaca-kaca, punya tangan yang merajut kopiah demi bertahan hidup, punya hati yang masih sempat menolong orang lain, walau dirinya sendiri sedang terancam kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Andra merasa ia tidak ingin hanya menjadi penonton. Andra menatap Arini lama. Seolah kata, penggusuran itu baru saja menamparnya lebih keras daripada hujan yang sedang turun gerimis di luar. Di dadanya, rasa bersalah menggumpal, berat, menekan napasnya. Tapi ia tahu, ia belum boleh membuka topengnya sekarang. Ia belum boleh bertindak gegabah. Penyamarannya adalah benteng terakhir yang harus ia pertahankan, setidaknya sampai ia benar-benar yakin. Ketulusan Arini ini bukan sesuatu yang muncul karena berharap imbalan. Arini masih memegang rajutannya, jemarinya bergerak pelan, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Ia berusaha tersenyum, namun senyum itu
seperti kain tipis yang menutupi luka yang dalam. Andra lalu berkata pelan, suaranya hangat, tidak menggurui, hanya menenangkan, seperti seseorang yang sedang menutup bahu orang lain dengan selimut ketika malam terlalu dingin. Mbak Arini, hujan itu tidak selalu turun untuk membuat kita sedih. Kadang, hujan turun untuk membersihkan jalan supaya pelangi bisa terlihat lebih indah setelahnya. Arini menatapnya dengan tatapan takjub. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti tali yang menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke jurang putus asa. Ada sesuatu dalam cara Andra berbicara, cara ia menatap, cara ia menahan emosi, yang membuat Arini merasa pria ini tidak sesederhana yang tampak. Tapi Arini tidak berani menebak-nebak. Ia hanya menangkap satu hal, pria ini tidak menertawakannya, tidak meremehkan ketakutannya, dan tidak memaksa ia kuat. Pria ini hanya menemani. Arini menghela napas, lalu berkata lirih, hampir seperti pengakuan yang selama ini ia simpan sendiri. Saya sebenarnya suka sekali membaca, Mas. Kalau sedang takut, saya biasanya baca buku. Rasanya seperti ada dunia lain yang menenangkan, meskipun sebentar. Andra terdiam sesaat, lalu bibirnya melengkung tipis. Ada rasa akrab di sana. Saya juga begitu, Mbak. Buku adalah teman terbaik saya saat saya merasa sendirian. Dulu, waktu saya masih punya pekerjaan tetap, saya sering datang ke perpustakaan umum, membaca sampai malam. Kadang, hanya dengan membaca, kita bisa bertahan 1 hari lagi. Arini tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, senyumnya bukan senyum yang dipaksakan. Mereka berbincang sebentar. Tentang buku, tentang betapa hidup terasa lebih ringan saat ada kalimat yang tepat di halaman yang tepat. Obrolan itu sederhana, tapi membuat kedai kecil itu terasa lebih hangat daripada biasanya. Dan saat jam dinding berdetak pelan, Andra meneguk teh terakhirnya, lalu berdiri. Terima kasih untuk tehnya, Mbak Arini. Terima kasih juga untuk bincang-bincangnya. Saya merasa jauh lebih tenang sekarang. Arini mengangguk, mengantar dengan mata yang lembut. Sama-sama, Mas. Hati-hati ya. Saat Andra melangkah pergi, Arini memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan, cara ia menata napas, cara ia menoleh sebentar seperti memastikan sesuatu yang terasa berbeda, bukan seperti orang yang tersesat, bukan seperti orang yang kalah, lebih seperti orang yang sedang mengukur dunia, diam-diam, tanpa ingin terlihat. Di jalan besar, mobil hitam itu kembali menunggu seperti bayangan setia. Begitu Andra masuk, ia kembali menjadi Adrian sepenuhnya. Gunawan, asistennya, melirik dari kaca spion, membaca perubahan di wajah tuannya yang biasanya dingin. Bapak, kenapa Bapak terlihat berbeda sejak dari gang itu? Adrian menatap keluar, suaranya rendah, ada getar yang tidak biasa. Aku tidak tahu, Gunawan, tapi rasanya aku baru saja bertemu seseorang yang membuat semua yang pernah aku anggap penting tiba-tiba terasa kecil. Gunawan terdiam sejenak, lalu bertanya hati-hati seolah takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Bapak jatuh cinta? Adrian tidak langsung menjawab, tapi di matanya ada kejujuran yang belum pernah Gunawan lihat selama bertahun-tahun bekerja. Gunawan tersenyum bijak. Dalam cinta, tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Terkadang, Tuhan sengaja mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di tempat yang paling tidak kita duga. Kata-kata itu menancap dalam. Karena Adrian tahu, yang ia rasakan bukan sekadar tertarik. Ada sesuatu yang lebih besar, seolah ia menemukan rumah yang selama ini tidak ia sadari hilang. Rumah itu bukan bangunan, bukan istana, bukan apartemen mewah. Rumah itu ada di dalam hati seorang gadis bernama Arini. Keesokan paginya, gang sempit itu kembali hidup dengan suara kehidupan. Arini menjalankan ritual paginya seperti biasa. Ia mengelap cermin besar yang permukaannya sudah mulai sedikit buram, merapikan kursi, menyapu lantai, menata alat cukur seperti menata harapan. Saat ia menatap pantulannya sendiri, ia melihat lingkaran hitam tipis di bawah matanya. Tanda bahwa ia kurang tidur. Malam tadi, pikirannya berputar-putar tentang surat penggusuran, tentang uang yang tidak cukup, tentang kemungkinan harus kehilangan semuanya.
Ia menelan ludah, memaksa diri tetap berdiri tegak. Di tengah kegalauan itu, pintu kedainya berderit pelan. Arini menoleh dan napasnya seperti tertahan. Andra berdiri di sana. Kali ini pakaiannya masih sederhana, masih terlihat kotor, tapi lebih rapi. Rambutnya yang kemarin sudah dipangkas kini terlihat lebih teratur, dan aura yang ia bawa terasa berbeda, seolah ia datang membawa sesuatu, bukan hanya mencari tempat berteduh. "Pagi, Mas Andra." "Wah, sudah datang sepagi ini." "Mas sudah sarapan?" tanya Arini spontan. Keramahan itu mengalir begitu saja, seperti kebiasaan yang sudah mendarah daging. Andra mengangkat sebuah bungkusan, lalu tersenyum. "Saya lewat penjual serabi yang kelihatannya enak, Mbak. Saya beli 2 bungkus. Satu buat Mbak Arini sebagai tanda terima kasih." Arini terkejut. Ia menolak halus, karena ia tidak ingin merepotkan orang lain, apalagi orang yang jelas hidupnya juga sulit. "Mas, jangan begitu. Mas sendiri makan saja." Tapi Andra menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Mbak. Rezeki itu seperti air. Kalau tidak dialirkan, nanti bisa jadi bau. Biar saya juga ikut merasakan senangnya berbagi." Kalimat itu membuat dada Arini menghangat. Bukan karena serabinya, tapi karena perhatian kecil yang jarang ia dapatkan. Mereka lalu duduk, makan bersama dalam kesederhanaan. Arini mengucap bismillah pelan. Andra menunduk sejenak seolah menghormati momen itu. Di luar, beberapa tetangga lewat dan Arini menyapa mereka dengan sopan, dengan sebutan yang penuh hormat, seolah setiap orang di gang itu adalah keluarga. Di sela-sela makan, Andra menatap sekitar, lalu bertanya pelan, namun katanya terasa dalam. "Mbak Arini, kalau suatu hari tempat ini benar-benar harus ditinggalkan, Mbak akan bagaimana?" Pertanyaan itu membuat tangan Arini berhenti. Serabi di mulutnya mendadak terasa hambar. Matanya menatap kursi pangkas, cermin, dinding kayu, setiap sudut yang menyimpan kenangan tentang ayahnya. "Tempat ini satu-satunya yang tersisa dari ayah saya, Mas. Kalau ini hilang, rasanya seperti kehilangan ayah untuk kedua kalinya." Suaranya bergetar, tapi ia menarik napas panjang, mencoba berdamai dengan kenyataan. "Tapi saya juga sadar, Mas, di dunia ini tidak ada yang benar-benar abadi. Kalau memang harus pergi, saya hanya berharap saya diberi kekuatan untuk memulai lagi, meski saya tidak tahu harus mulai dari mana." Andra menunduk, menyimpan sesuatu di dalam dadanya. Di benaknya, rencana besar sudah terbentuk. Tapi, sebelum ia menyeret Arini ke dalam perubahan yang akan mengguncang hidupnya, ia merasa perlu memastikan satu hal terakhir. Ia harus yakin, kebaikan Arini benar-benar murni. Bukan karena kebetulan, bukan karena takut, bukan karena berharap. Ia berdiri, tersenyum kecil. "Mbak, saya izin ke belakang sebentar untuk cuci tangan." Arini mengangguk. "Silakan, Mas." Andra masuk ke bagian belakang, lalu beberapa saat kemudian kembali. Ia duduk lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di balik gerakannya yang tenang, ia baru saja melakukan sesuatu. Di sela-sela lantai kayu yang sedikit renggang, ia sengaja meninggalkan sebuah jam tangan mewah, rantai platina, barang koleksi yang nilainya tidak akan pernah Arini bayangkan. Itu bukan kelalaian, itu ujian. Tak lama setelah itu, Andra berpamitan. "Terima kasih ya, Mbak, untuk sarapan dan untuk semuanya. Saya pergi dulu." Arini mengantar sampai pintu. "Hati-hati, Mas Andra." Begitu Andra pergi, Arini kembali membereskan kedai. Ia menyapu pelan, menyusun alat cukur, lalu tiba-tiba matanya menangkap kilatan kecil dari sela lantai kayu, seperti cahaya yang tersangkut, memanggil. Arini membungkuk, mengulurkan tangan, dan menarik benda itu keluar. Seketika, wajahnya pucat. Jam tangan itu berat, dingin, berkilau, terlihat sangat mahal. Arini bukan orang kaya, tapi ia cukup peka untuk tahu bahwa ini bukan jam biasa. Ini seperti harta karun, jantungnya berdetak keras. Di kepalanya, godaan datang seperti bisikan yang licik. Dengan jam ini, ia bisa membayar sewa tempat baru. Ia bisa menyelamatkan kedainya. Ia bisa melawan penggusuran. Ia bisa membeli hidup yang lebih layak. Namun, di saat yang sama, suara ayahnya seolah hidup kembali di telinganya.
Suara yang tegas, suara yang ia rindukan, suara yang selalu menuntun langkahnya. Nak, kalau kamu mengambil sesuatu yang bukan hakmu, kamu mungkin bisa kenyang hari ini, tapi hatimu akan kelaparan selamanya. Arini menutup mata, menarik napas gemetar. Lalu ia berdiri cepat, mengunci pintu kedai dengan tergesa. Ia berlari keluar, menembus gang, menembus pasar yang ramai, memanggil nama itu dengan suara yang serak. Mas Andra, Mas Andra. Suara tawar-menawar menelan teriakannya, tapi Arini tidak berhenti. Keringat membasahi dahinya, telapak tangannya basah, menggenggam jam itu erat-erat, seolah takut benda ini lenyap kalau ia lengah. Di ujung pasar, ia melihat sosok itu. Kemeja flanelnya pudar, tubuhnya tegap. Ia sedang berdiri seolah menunggu sesuatu. Arini berlari mendekat, napasnya tersengal. Mas Andra. Andra menoleh, wajahnya berpura-pura terkejut. Mbak, kenapa Mbak lari seperti ini? Arini menelan napas, lalu mengangkat jam itu dengan tangan gemetar. Mas, ini tadi jatuh di kedai, saya temukan di bawah kursi. Saya takut Mas butuh sekali barang ini, jadi saya langsung mengejar Mas. Seketika, wajah Andra berubah. Bukan marah, bukan bingung, tapi seperti seseorang yang baru saja melihat keajaiban kecil yang nyata. Mbak Arini, Mbak tahu harga jam ini? Arini menggeleng. Saya tidak tahu pasti Mas, tapi saya tahu ini mahal. Dan saya tidak mau merasa kaya dengan mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Hati saya tidak akan tenang. Kalimat itu menancap seperti paku di dada Andra. Selama ini, ia hidup di dunia yang bisa dibeli. Tapi gadis ini menolak dibeli oleh keadaan. Ia menolak membiarkan kemiskinan merampas kehormatannya. Andra memegang jam itu, lalu menatap Arini dalam-dalam. Suaranya turun, lembut, nyaris seperti bisikan janji. Kamu? Luar biasa Arini. Arini menunduk, merasa canggung dipuji. Syukurlah jamnya sudah kembali, Mas. Saya lega. Kalau begitu saya pamit kembali ke kedai ya. Mas juga hati-hati. Arini berjalan pergi, langkahnya masih terburu, karena ia tidak ingin kedainya lama ditutup. Andra berdiri diam di tempat itu, menatap punggung Arini sampai menghilang di keramaian. Ia menggenggam jam tangannya erat, tapi pikirannya jauh lebih erat menggenggam sesuatu yang baru ia temukan, sebuah keyakinan. Di dalam mobil, ia menatap Gunawan dengan mata yang menyala. Dia bukan sekadar jujur, Gunawan. Dia adalah cahaya. Dan aku tidak akan membiarkan cahaya itu redup karena keserakahan dunia. Gunawan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, karena ia tahu sejak hari itu, tuannya bukan hanya ingin membangun gedung. Tuannya ingin memperbaiki sesuatu yang jauh lebih sulit, yaitu takdir seseorang. Pagi itu, gang sempit yang biasanya riuh dengan suara panci, tawa anak kecil, dan obrolan tetangga mendadak terasa asing. Udara seperti lebih berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas atap-atap seng dan dinding kayu yang rapuh. Arini baru saja membuka pintu kedainya ketika ia mendengar suara langkah kaki yang serempak, berat, tidak biasa. Bukan langkah kaki warga, bukan langkah kaki pembeli. Ini langkah yang membawa keputusan. Beberapa pria berbadan tegap masuk ke gang dengan seragam safari berwarna gelap. Di tangan mereka ada map, ada kertas, ada wajah yang dingin, dan terbiasa menyelesaikan urusan tanpa perlu merasa. Warga mulai keluar dari rumah satu persatu, seperti burung yang tiba-tiba terbangun karena mendengar suara tembakan di kejauhan. Pak Jarot, pemilik warung kelontong di seberang, langsung berdiri paling depan. Matanya merah, nadanya tinggi, emosinya sudah lebih dulu meledak sebelum orang-orang itu sempat bicara. Mau apa lagi kalian ke sini? Sudah cukup kalian bikin kami susah. Petugas itu tidak terpengaruh. Salah satu dari mereka membuka map, mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi yang terlihat angkuh. Suaranya datar ketika membaca, seperti membaca angka, bukan hidup manusia. Minggu depan, area ini harus sudah dikosongkan. Alat berat akan mulai masuk sesuai jadwal. Ini pemberitahuan terakhir.
Kata-kata itu seperti palu yang memukul kepala semua orang sekaligus. Ada ibu-ibu yang langsung menutup mulutnya menahan tangis. Ada bapak-bapak yang menatap kosong, seolah tidak percaya rumah yang mereka bangun dengan keringat akan diratakan begitu saja. Dan Arini, yang berdiri di ambang pintu kedainya, merasakan lututnya lemas. Surat itu bukan lagi ancaman. Surat itu adalah kenyataan yang tidak peduli seberapa keras ia berdoa semalam. Pak Jarod merebut kertas itu dengan tangan gemetar, membaca cepat, lalu berteriak lebih keras. Uang kerahiman segini, kalian anggap cukup. Ini tanah peninggalan keluarga saya. Saya hidup di sini sejak kecil. Kalian pikir kami bisa pindah begitu saja? Petugas itu hanya menghela napas kecil, seperti orang yang sudah bosan mendengar protes. Kami hanya menjalankan tugas dari pusat, Pak. Keputusan sudah final. Perusahaan besar di balik proyek ini tidak akan mundur. Arini menatap tulisan itu dari jauh. Angka uang kerahiman yang tercantum memang ada, tapi ia tahu itu tidak akan cukup untuk menyewa tempat baru, apalagi membangun kembali kedai kecil yang selama ini jadi napas hidupnya. Kedai itu bukan sekadar papan dan paku. Itu tempat ia menyimpan kenangan, tempat ia menyimpan suara ayahnya, tempat ia menyimpan rasa aman. Saat petugas pergi, gang itu tidak langsung kembali hidup. Yang tersisa hanya gumaman ketakutan dan suara napas yang berat. Arini melangkah masuk ke kedainya seperti orang yang baru saja kehilangan arah. Ia duduk di kursi pangkas yang biasanya menjadi tempat ia menebar senyum. Tapi hari itu, kursi itu terasa dingin, seperti memeluknya tanpa cinta. Matanya menatap cermin. Di sana ia melihat wajahnya sendiri, pucat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Namun, di tengah kesedihan yang menelan napasnya, Arini teringat satu tempat yang tidak pernah menolak manusia, tidak pernah mengusir orang miskin, tidak pernah menertawakan tangisan. Ia mengambil sajadah, menutup pintu separuh, lalu bersujud panjang. Sujud yang bukan sekadar gerakan, tapi pelarian terakhir. Ya Allah, kalau semua pintu di dunia tertutup, jangan tutup pintumu untukku. Aku tidak meminta agar proyek itu dibatalkan. Aku hanya memohon, berikan aku jalan, berikan aku kekuatan, berikan aku kesempatan agar warisan ayahku ini tidak hilang begitu saja. Tangisnya jatuh pelan, satu-satu, meresap ke sajadah. Tangis yang selama ini ia tahan di depan orang lain. Tangis seorang anak yang tidak ingin kehilangan ayahnya untuk kedua kalinya. Dan tepat ketika Arini mencoba menenangkan dirinya, pintu kedai kembali berderit. Mas Andra datang. Namun kali ini, Arini tidak menyambut dengan senyum ceria seperti biasanya. Kedai itu terbuka, tapi sepi. Suasana di dalamnya seperti rumah yang baru saja ditinggalkan penghuninya. Andra melangkah masuk perlahan, matanya langsung menangkap kertas peringatan yang tergeletak di atas meja. Ia membaca sekilas, dan wajahnya seperti tertampar. Di dalam hati, Adrian merasa seperti penjahat paling kejam di dunia. Karena ia tahu, di balik surat itu ada tanda tangan sistem yang ia pimpin. Ada rencana besar yang namanya tercantum di balik layar. Dan kini, ia melihat dampaknya di mata Arini. Arini terkejut melihat Andra, lalu buru-buru mengusap sisa air mata agar tidak terlihat. Oh, Mas Andra. Maaf, saya tidak dengar Mas masuk. Silakan duduk, Mas. Andra tidak langsung duduk di kursi pangkas. Ia justru mendekati Arini dengan langkah pelan, seperti takut suaranya akan membuat Arini pecah. Mbak Arini, itu surat penggusuran ya? Arini menunduk. Mulutnya mencoba tersenyum, tapi suaranya tetap bergetar. Iya, Mas. Ternyata waktunya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Minggu depan saya harus sudah mengosongkan tempat ini. Kalimat itu membuat dada Andra seperti diremas. Ia ingin berkata, tenang saja, aku yang punya perusahaan itu, aku bisa membatalkannya sekarang juga. Ia ingin menepuk dada dan mengangkat Arini keluar dari ketakutan dalam satu tarikan napas. Tapi ia tahu, tidak semua keputusan bisa dibalikkan secepat perasaan. Ada prosedur, ada dewan, ada kepentingan yang saling mengunci. Dan yang lebih penting, ia belum membuka identitasnya. Ia takut, jika ia membuka terlalu cepat,
Arini akan mengira semua perhatian ini hanya bagian dari permainan orang kaya. Jadi, Andra menahan segalanya, lalu duduk pelan menatap Arini dengan tatapan yang lebih lembut daripada biasanya. Mbak Arini, ini bukan hanya tentang bangunan fisik ini. Ini tentang nilai yang ada di dalam hati, Mbak. Kejujuran, keikhlasan, kebaikan, Mbak. Itu warisan yang tidak bisa digusur siapapun. Arini menatapnya. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pria yang terlihat hidupnya begitu berat di jalanan bisa mengucapkan kalimat sedalam itu. Tapi justru karena itu, hatinya terasa sedikit lebih tenang, seperti ada embun jatuh di tanah yang retak. Andra lalu bertanya pelan, hati-hatinya seperti sedang memegang kaca. Kalau benar-benar harus pergi, Mbak rencana mau pindah kemana? Arini menggeleng lemah. Belum, Mas. Saya akan mencari kontrakan kecil dulu, tempat buat tinggal dan mungkin buat kedai kecil lagi. Tapi saya tidak tahu apakah uangnya cukup. Andra menunduk, menahan sesuatu yang hampir meledak di dadanya. Ia tidak akan membiarkan Arini terhempas ke jalanan. Tidak akan. Ia tidak akan membiarkan mutiara ini dipijak oleh roda alat berat. Tapi ia juga tidak ingin menjanjikan sesuatu yang belum ia pastikan. Jadi, ia berdiri, menatap Arini dengan sorot yang seperti menyimpan keputusan hidup. Mbak, jangan biarkan ketakutan mengubah Mbak jadi orang lain. Tetaplah menjadi Arini yang baik, Arini yang jujur. Biarkan semesta bekerja untuk membalas semua kebaikan Mbak. Arini hanya bisa mengangguk. Ada rasa hangat sekaligus bingung. Karena kalimat itu terdengar seperti penghiburan, tapi juga terdengar seperti janji yang tidak diucapkan. Andra berpamitan, lalu melangkah keluar dengan penampilan yang masih sedikit berantakan. Begitu ia keluar dari gang, ia masuk ke mobil hitam yang menunggu, dan dunia kembali berganti wajah. Dalam hitungan menit, Andra lenyap, Adrian muncul. Adrian masuk ke ruang rapat besar dengan langkah tegas. Ruangan itu dipenuhi orang-orang berjas rapi, grafik, dokumen, peta pembangunan, angka-angka yang biasanya membuatnya tenang. Namun hari itu, angka-angka itu terasa seperti pisau. Karena di balik angka, ia baru saja melihat air mata. Gunawan berdiri di sampingnya, siap mencatat. Saya ingin laporan lengkap mengenai pembebasan lahan di sektor 772, kata Adrian dengan suara dingin dan berwibawa. Semua orang langsung saling pandang. Ada yang membuka laptop, ada yang membolak-balik berkas. Adrian tidak menunggu lama. Ia mengetuk meja pelan, tapi bunyinya membuat ruangan seketika hening. Mulai hari ini, buat pengecualian penggusuran khusus untuk area pangkas rambut Barokah dan sekitarnya. Salah satu direktur terkejut, suaranya gugup. Tapi, Pak, itu titik pusat untuk pintu masuk utama. Kalau area itu tidak dibebaskan, desain proyek harus diubah. Biaya akan naik. Adrian menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak peduli dengan biaya. Aku ingin area itu tetap berdiri. Ruangan membeku. Tidak ada yang berani menyela. Karena semua orang tahu, ketika Adrian berbicara seperti itu, keputusan sudah selesai. Lalu Adrian melanjutkan, suaranya lebih tenang tapi lebih tajam. Dan satu lagi, siapkan kompensasi tambahan berupa modal usaha bagi warga yang terdampak. Tapi jangan atas nama perusahaan, gunakan dana pribadi dari rekeningku. Gunawan menelan ludah, lalu mengangguk tegas. Baik, Pak. Adrian menatap seluruh ruangan, lalu memberi perintah terakhir yang membuat Gunawan mengangkat alis. Siapkan surat undangan khusus untuk pemilik pangkas rambut Barokah. Katakan, perusahaan ingin memberikan apresiasi atas dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan usahanya. Ada yang mencoba tersenyum diplomatis, mengira ini hanya strategi humas. Tapi Adrian tahu, ini bukan tentang citra, ini tentang hati. Dan bahkan dalam diamnya, ia sendiri baru mengakui sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Ketertarikannya pada Arini bukan hanya pada parasnya, tapi pada kebaikan jiwanya, pada cara Arini menolak dunia yang kotor untuk tetap bersih. Setelah rapat selesai, Adrian kembali ke ruang kerjanya. Di sana, sebuah berkas tebal sudah menunggu. Hasil investigasi Gunawan tentang Arini. Ia membuka halaman demi halaman, lalu matanya berhenti pada sebuah foto. Di foto itu, seorang pria tua sedang memotong rambut seorang anak kecil di depan kedai
pangkas rambut barokah. Senyumnya lebar, tulus, seperti orang yang bahagia hanya karena bisa bermanfaat. Adrian tahu itu Pak Saleh, ayah Arini. Dan entah kenapa, melihat senyum itu membuat Adrian diam lama, seolah ia baru mengerti. Kedai itu bukan kayu tua. Kedai itu adalah hidup yang dibangun dengan cinta. Sementara itu, di gang sempit, Arini masih berdiri di depan kedainya dengan hati yang rapuh tapi mencoba tegar. Ia tidak tahu bahwa doa yang ia tangiskan dalam sujud panjang tadi sedang dijawab, pelan-pelan, melalui tangan seseorang yang selama ini ia panggil Mas Endra. Badai itu benar-benar datang tanpa permisi. Bukan hanya badai di langit, tapi badai yang hidup di tanah tempat Arini berdiri. Pagi itu, suara mesin alat berat mulai terdengar dari blok sebelah, seperti detak jam raksasa yang menghitung mundur nasib sebuah kampung. Getarannya merambat lewat tanah, masuk ke telapak kaki, lalu naik ke dada, membuat napas terasa pendek. Arini berdiri di depan kedainya, menatap papan nama pangkas rambut barokah yang mulai pudar, dan untuk sesaat ia merasa seolah sedang berdiri di atas pasir hisap. Semakin ia mencoba bertahan, semakin kuat kenyataan menariknya turun. Ia teringat ayahnya, Pak Saleh, yang dulu selalu berkata bahwa selama kita jujur, Allah akan menjaga jalan kita. Tapi hari ini, Arini bertanya diam-diam dalam hati, apakah kejujuran bisa melawan besi, bisa melawan rencana, bisa melawan kertas berkepala surat yang dingin. Ia menelan ludah, matanya basah, tapi ia menahan. Ia tidak ingin terlihat rapuh, tidak di hadapan tetangga, tidak di hadapan gang yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Lalu tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk pelan ke mulut gang. Kilapnya tidak cocok dengan jalan sempit yang becek dan dinding rumah yang kusam. Warga yang sedang beraktivitas langsung berhenti. Pak Jarot sampai meletakkan barang dagangannya, menatap dengan mata melotot, seperti tidak percaya ada kendaraan seperti itu berani masuk ke wilayah mereka. Pintu mobil terbuka. Dari kursi pengemudi, turun seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kacamata berbingkai tipis. Wajahnya tenang, gerakannya sopan, jauh dari kesan kasar para petugas penggusuran yang kemarin-kemarin datang tanpa rasa. Ia melangkah mendekat ke arah kedai Arini, menundukkan kepala sedikit sebagai salam. Permisi, apakah ini pangkas rambut barokah? Arini mengangguk pelan. Jantungnya berdebar, antara takut dan bingung. Ia sudah lelah dengan kabar buruk. Ia takut pria ini membawa kabar buruk yang lebih besar. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum tipis, lalu memperkenalkan diri dengan nada yang sangat santun. Nama saya Gunawan, Bu Arini. Kedatangan saya ke sini bukan untuk membicarakan penggusuran. Saya adalah perwakilan dari Yayasan Cahaya Bangsa. Kami datang untuk menyampaikan sebuah undangan khusus untuk Ibu. Arini mengerjap, seperti belum menangkap makna kalimat itu. Yayasan, undangan. Di tengah ancaman penggusuran, kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang datang dari dunia lain, terlalu jauh dari hidupnya yang sehari-hari hanya berputar pada gunting, sisir, dan pelanggan. Undangan apa, Pak? Saya ini orang biasa. Kedai saya kecil. Hidup saya juga biasa, ucap Arini pelan, masih waspada. Gunawan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, gestur yang membuat Arini seperti sedang dihormati. Padahal, ia hanya gadis sederhana dari gang sempit. Besok malam akan ada acara apresiasi di aula utama Gedung Cakrawala. Perusahaan kami ingin memberikan penghargaan kepada warga yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan usahanya. Nama Ibu Arini masuk sebagai salah satu penerima apresiasi tersebut. Arini membeku. Ia hampir tertawa karena merasa ini terlalu aneh untuk menjadi kenyataan. Integritas tinggi, dedikasi. Kata-kata itu terdengar besar, sementara ia selama ini hanya melakukan apa yang ayahnya ajarkan, bekerja jujur, membantu semampunya, menjaga harga diri. Saya tidak melakukan apa-apa yang luar biasa, Pak. Saya hanya menjaga kedai ini seperti menjaga amanah ayah saya, jawab Arini lirih.
Gunawan menatapnya dengan tenang, seolah sudah memperkirakan reaksi itu. Justru itu, Bu. Ada seseorang yang sangat menghargai sejarah dan nilai-nilai yang Ibu jaga di tempat ini. Beliau ingin memastikan bahwa transisi pembangunan tidak melupakan sisi kemanusiaan. Arini menunduk. Di dadanya ada bara kecil yang tiba-tiba menyala. Harapan. Harapan yang selama ini ia kubur karena takut kecewa. Namun bersama harapan itu, muncul juga pertanyaan yang menggigit. Tapi, bukankah perusahaan itu juga yang akan merobohkan tempat kami, Pak? Gunawan tidak terlihat tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, seperti mengakui kenyataan yang pahit, lalu berkata dengan suara yang tetap sopan. Saya mengerti. Karena itu, Ibu diundang. Besok malam, Ibu akan mendengar penjelasan lengkap secara resmi. Dan Ibu tidak perlu memikirkan persiapan apapun. Di dalam amplop itu ada kartu voucher yang bisa Ibu gunakan di butik rekanan kami. Semuanya sudah kami tanggung sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, Gunawan menunduk lagi, lalu kembali ke mobilnya. Mobil hitam itu bergerak pergi perlahan, meninggalkan gang sempit yang masih mematung karena tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Begitu mobil itu menghilang, warga langsung mengerumuni Arini. Suara mereka saling tindih, penuh rasa ingin tahu dan curiga. Arini, itu apa? Kenapa mobil mewah datang ke kamu? Jangan-jangan kamu dijadikan duta mereka, biar warga di sini mau pindah tanpa protes. Arini tidak menjawab. Ia hanya memegang amplop itu erat-erat, seolah takut semua ini lenyap kalau ia lengah. Tangannya gemetar saat ia membuka amplop. Di dalamnya ada sebuah kartu undangan yang sangat indah, tertulis namanya dengan kaligrafi rapi. Ada juga sebuah kartu emas, mengilap, terasa berat di genggaman, seperti sebuah kunci menuju pintu yang tidak pernah ia bayangkan ada untuknya. Malam itu, Arini duduk sendiri di kedai yang mulai gelap. Ia menatap kartu undangan itu lama. Lalu, tiba-tiba ia teringat pada kalimat Mas Andra tentang semesta yang akan membalas kebaikan dengan cara yang tidak terduga. Arini menelan napas, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada udara. Mas Andra, apakah ini yang Mas maksud? Ia lalu bersujud lagi. Kali ini, bukan hanya menangis karena takut, tapi juga karena bingung. Ia memohon agar apapun yang akan terjadi besok, tidak menjadi jebakan yang membuatnya semakin jatuh. Ia hanya ingin satu hal, kesempatan agar kedai ini bisa tetap hidup, agar warisan ayahnya tidak hilang begitu saja. Keesokan harinya, Arini memberanikan diri menuju butik rekanan yang alamatnya tertera. Ia datang dengan pakaian sederhana dan langkah ragu. Tapi, begitu ia menunjukkan kartu emas itu, suasana berubah. Pegawai butik menyambutnya dengan sangat ramah, seperti menyambut tamu penting. Mereka memilihkan gaun panjang berwarna biru, dongker yang anggun. Saat Arini mengenakannya, ia menatap cermin dan terkejut melihat dirinya sendiri. Di balik kesederhanaan yang selama ini ia sembunyikan, ada kecantikan yang lembut, ada wibawa yang selama ini terkunci oleh rasa takut dan hidup yang keras. Ibu nampak sangat cantik dan berwibawa, puji salah satu pegawai, membuat Arini menunduk malu. Ia tidak terbiasa mendengar pujian seperti itu. Sore menjelang malam, Arini kembali ke kedai dengan gaun itu terbungkus rapi. Jantungnya masih berdegup tidak tenang. Dan benar saja, ketika langit mulai gelap, mobil mewah yang dijanjikan Gunawan datang menjemput. Warga kembali menatap, berbisik, sebagian kagum, sebagian curiga. Arini melangkah keluar pelan, menahan gemetar di ujung jemarinya. Ia merasa seperti seseorang yang tiba-tiba dipaksa berdiri di panggung, padahal ia hanya terbiasa berdiri di depan cermin kecil kedai. Di dalam mobil, perjalanan menuju pusat kota terasa begitu cepat bagi Arini, tapi juga terasa seperti mimpi panjang yang belum ia mengerti. Lampu-lampu kota berlarian di kaca jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti raksasa. Arini menelan napas, memeluk tas kecilnya erat, mencoba menenangkan diri dengan mengingat wajah ayahnya, mengingat doa-doa yang tadi ia bisikkan. Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah. Pintu dibukakan oleh petugas keamanan yang ramah. Begitu Arini melangkah masuk, udara dingin menyentuh kulitnya
dan alunan musik orkestra yang lembut memenuhi ruangan luas itu. Lampu-lampu kristal berkilau di langit-langit. Orang-orang berjas rapi dan gaun mewah berjalan dengan percaya diri. Tertawa kecil, berbicara tentang bisnis dan nama-nama besar. Arini merasa sangat kecil di tengah kemegahan itu. Ia meremas tas tangannya, menunduk, takut tatapannya bertemu mata orang yang mungkin akan menilai. Di dadanya, rasa panik muncul. Saya benar-benar salah tempat di sini, bisik Arini pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Dan tepat saat ia berdiri bingung di tepi aula, seorang petugas mendekat dan berkata dengan yakin bahwa ia tidak salah tempat, lalu meminta Arini mengikuti arah lampu yang mulai meredup menuju panggung utama. Arini melangkah pelan mengikuti arahan petugas itu, seolah kakinya bukan miliknya sendiri. Setiap langkah terasa berat, bukan karena gaun yang ia kenakan, tetapi karena rasa takut yang menempel di dadanya. Di sekelilingnya, orang-orang bergaun mewah dan jas rapi berdiri dengan postur percaya diri. Sementara Arini merasa seperti setitik debu yang tersesat di dalam ruangan sebesar ini. Musik mengalun lembut, lampu kristal di langit-langit memantulkan ribuan kilau seperti bintang, namun semua keindahan itu justru membuat Arini makin sadar betapa jauhnya dunia ini dari hidupnya. Ketika ia sampai di tepi barisan kursi, lampu mulai meredup. Suara riuh tamu perlahan mereda, lalu panggung utama disorot cahaya terang yang membuat seluruh perhatian tertarik ke satu titik. Seorang pembawa acara dengan suara yang tegas dan menggelegar mulai berbicara tentang malam apresiasi, tentang nilai, tentang ketulusan, tentang integritas yang masih langka di tengah kota yang serba menilai manusia dari uang dan jabatan. Arini menunduk, mencoba mengecil, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Lalu, pembawa acara itu menyebut nama seseorang yang membuat aula seketika hening. Nama Adrian. Arini mengangkat kepala perlahan, dan saat itulah napasnya seperti berhenti. Seorang pria berjalan naik ke panggung. Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas. Rambutnya rapi, wajahnya terang di bawah lampu sorot. Auranya berbeda, tegas, berwibawa, seperti sosok yang biasa memberi perintah dan dunia bergerak mengikuti langkahnya. Tepuk tangan meledak dari segala arah, orang-orang berdiri, menunduk hormat, menatap dengan kagum. Namun yang membuat Arini gemetar bukan tepuk tangan itu, melainkan mata pria itu. Mata yang sama yang pernah menatapnya dari balik rambut kusut, mata yang sama yang pernah menunduk di kursi pangkasnya. Mata yang sama yang pernah menerima segelas teh hangat dari tangannya. Itu Mas Andra. Arini merasa kepalanya mendadak pening, dadanya sesak seperti tertimpa batu. Ia ingin berdiri lalu pergi, namun kakinya lemas. Ia ingin berteriak bahwa ini tidak mungkin, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa mematung, menatap panggung dengan mata berkaca-kaca, seperti sedang menyaksikan mimpi yang terlalu kejam untuk menjadi kenyataan. Pria di panggung itu mulai berbicara. Suaranya tenang namun kuat, memenuhi seluruh aula. Ia berkata, malam ini bukan hanya malam syukuran bagi perusahaan, tetapi malam untuk mengingat satu hal yang sering dilupakan, bahwa manusia tetap manusia, apapun pakaian yang melekat di tubuhnya. Ia bertanya kepada semua hadirin, mengapa perusahaan memilih mempertahankan sebuah kedai pangkas rambut tua, mengapa mereka memilih menjaga sebuah sudut kecil pemukiman yang tampak remeh di mata pembangunan besar. Suasana aula semakin hening. Banyak wajah terlihat terharu, seolah tersentuh oleh kata-kata yang jujur. Arini masih diam, tapi air matanya mulai jatuh pelan, bukan karena sedih saja, melainkan karena hatinya sedang berperang antara marah, bingung, dan takjub. Lalu pria itu menatap lurus ke arah kursi tempat Arini duduk. Tatapannya menembus kerumunan, seperti mencari satu orang yang paling ia tunggu. Ibu Arini, pemilik pangkas rambut barokah. Sudilah naik ke panggung. Nama Arini terdengar jelas di seluruh ruangan, seperti palu yang mengetuk jantungnya. Banyak tamu langsung menoleh ke arahnya. Sorot mata mereka tajam, penasaran, menilai, heran. Arini ingin menghilang. Ia ingin kembali ke gang sempitnya, kembali ke kursi pangkasnya,
kembali ke hidup yang sederhana meski penuh luka. Tapi, tubuhnya sudah terdorong oleh petugas yang mempersilakan dengan sopan. Dengan langkah pelan dan gemetar, Arini berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Matanya tidak berani menatap kerumunan, tapi ia bisa merasakan ribuan pasang mata mengikutinya. Di dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang berputar-putar, "Mas Andra. Siapa sebenarnya kamu?" Saat Arini sampai di atas panggung, pria itu menatapnya dengan lembut. Tidak ada kesombongan, tidak ada tawa mengejek. Yang ada hanya wajah yang seakan menahan penyesalan dan rasa hormat yang dalam. "Aku minta maaf, Arini." Kalimat itu membuat Arini merasa lebih lemas. Karena itu bukan permintaan maaf biasa. Itu seperti seseorang yang sadar telah melukai orang yang seharusnya ia lindungi. Pria itu lalu mengatakan dengan jujur bahwa dirinya adalah Adrian, pimpinan tertinggi perusahaan properti raksasa yang bayang-bayangnya saja mampu membuat banyak orang takut. Ia mengaku ia menyamar, bukan untuk mempermainkan, tetapi untuk mencari sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, ketulusan yang tidak dibeli, kebaikan yang tidak menuntut imbalan. Ia mengaku ia datang ke kedai kecil Arini sebagai Andra, pria yang tampak tak punya apa-apa, hanya untuk tahu apakah masih ada orang yang bisa melihat manusia tanpa melihat bajunya. Arini menatap wajah itu, lalu menatap mata itu. Dan di dalam mata Adrian, Arini memang masih melihat Mas Andra yang sama. Sosok yang pernah duduk di kursi pangkasnya dengan kepala tertunduk, sosok yang pernah bertanya kenapa ia menolong tanpa takut, sosok yang pernah mengucapkan kata-kata yang membuatnya bertahan saat hidup terasa runtuh. Tapi tetap saja, kenyataan bahwa pria itu adalah Adrian membuat dada Arini bergetar seperti ditampar gelombang. Lalu Adrian melakukan sesuatu yang membuat seluruh aula menahan napas. Ia berlutut di depan Arini. Di tangannya ada sebuah kotak beludru kecil. Ketika kotak itu dibuka, kilau berlian memantul ke seluruh ruangan seperti serpihan bintang. Cincinnya terlihat sangat mahal, terlalu jauh dari kehidupan Arini yang bahkan sering harus menghitung uang receh untuk membeli beras. "Arini, maukah kau menikah denganku?" Suara itu terdengar jelas, tapi Arini merasa seperti dunia berhenti berputar. Ia tidak hanya terkejut karena lamaran itu. Ia terguncang karena hidupnya baru saja dibalik dalam satu malam. Pria yang pernah ia tolong dengan segelas teh hangat, ternyata adalah orang yang kekuasaannya bisa menentukan nasib seluruh kampung. Pria yang ia kira tak punya tempat pulang, ternyata punya dunia yang bahkan sulit ia bayangkan. Arini menangis, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan, lalu berkata dengan suara pelan yang gemetar, "Namun jujur, saya hanyalah seorang gadis biasa. Saya tidak terbiasa dengan kemegahan seperti ini. Saya menolong Mas Andra waktu itu bukan karena saya mengharapkan panggung seperti ini. Saya hanya melihat seorang manusia yang sedang lelah, itu saja." Arini berhenti sejenak, menelan tangis, lalu ia melanjutkan dengan hati yang penuh luka, tapi berusaha adil. "Kebohongan Bapak memang menyakitkan hati saya, karena saya mengira kita adalah dua sahabat yang berbagi nasib. Tapi saya juga menyadari satu hal. Jika Bapak tidak menyamar, mungkin saya tidak akan pernah berani bicara jujur seperti itu. Dan saya tidak jatuh hati pada Adrian yang kaya raya, saya jatuh hati pada Mas Andra yang pernah duduk di kursi pangkas saya." Kata-kata itu membuat wajah Adrian berubah. Senyumnya pecah, lebar, tulus, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban doa yang paling ia takutkan untuk diminta. Ia berdiri perlahan, lalu dengan sangat hati-hati ia mengambil tangan Arini dan menyematkan cincin itu di jari manisnya. Tepuk tangan membahana. Orang-orang bersorak. Namun bagi Arini, suara itu jauh, seperti datang dari dunia lain. Dalam pikirannya, yang ada hanya satu hal, ia baru saja menerima kenyataan yang sangat besar, dan ia tidak tahu apakah dirinya siap. Tapi, ketika ia menatap mata Adrian sekali lagi, ia merasakan sesuatu yang menenangkan, bukan uangnya, bukan panggungnya,
melainkan ketulusan yang ia kenal sejak pertama kali pria itu duduk di kursi pangkasnya. Setelah acara selesai, Adrian bersikeras mengantar Arini pulang sendiri. Tanpa sopir, tanpa pengawal yang mencolok. Di dalam mobil, suasana sempat canggung. Arini lebih banyak menatap keluar jendela, menahan pikirannya yang berputar-putar. Adrian sesekali melirik, seolah ingin bicara banyak, tapi ia takut satu kata saja bisa membuat Arini kembali merasa terluka. Saat mobil mendekati gang sempit itu, Arini menahan napas. Ia seperti kembali ke dunia nyata, dan ketika papan kedainya terlihat dari kejauhan, dadanya kembali sesak oleh ingatan tentang penggusuran. Adrian memarkir mobil pelan. Ia menatap kedai kecil itu lama, lalu berkata dengan suara yang dalam dan penuh janji, "Aku ingin kedai ini tetap ada, persis seperti yang diinginkan ayahmu. Tapi dengan fasilitas yang lebih baik. Aku juga ingin rumah-rumah warga tetap diperhatikan dan ada taman hijau di tengah pemukiman ini. Aku tidak ingin pembangunan memakan manusia hidup-hidup." Arini menatapnya dengan mata basah. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa, karena di depan kedainya yang hampir direnggut takdir, ia mendengar sebuah janji yang terasa seperti jawaban dari sujud panjangnya. Malam itu, setelah Adrian mengantar Arini kembali ke gang sempit yang menjadi rumahnya, Arini masuk ke kedai dengan langkah yang masih seperti melayang. Kedai itu tetap sama, dinding kayu tua, cermin yang sedikit buram, kursi pangkas yang selama ini menjadi saksi ia bertahan hidup. Tapi Arini merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Bukan karena cincin di jarinya, bukan karena gedung megah dan lampu kristal, melainkan karena satu kenyataan yang baru saja ia peluk dengan tangan gemetar, bahwa hidup ternyata bisa berubah dalam satu tarikan napas, dan perubahan itu bisa membuat hati bahagia sekaligus takut pada saat yang sama. Ia menutup pintu, menyalakan lampu kecil, lalu duduk di tepi ranjang tipis di belakang kedai. Untuk pertama kalinya, Arini tidak langsung menangis karena cemas soal penggusuran. Malam ini, ia menangis karena pikirannya terlalu penuh. Ia teringat wajah Mas Andra saat duduk di kursi pangkas, tatapannya yang sunyi, suaranya yang lembut, cara ia menahan luka seolah tidak ingin membebani siapapun. Dan sekarang, ia teringat wajah Adrian di panggung, berwibawa, disorot lampu, disambut tepuk tangan. Dua wajah itu berada dalam satu tubuh yang sama. Dan Arini masih berusaha memahami bagaimana bisa seseorang yang begitu besar di mata dunia memilih datang sebagai orang kecil di hadapannya. Di tengah kebingungan itu, Arini menyentuh cincinnya pelan. Kilau berlian itu terasa asing, seperti benda dari dongeng yang tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya. Ia takut ini hanya mimpi yang akan pecah saat ia bangun. Namun, ketika ia mengingat tatapan Adrian di depan kedainya, janji yang ia ucapkan dengan suara dalam dan serius, Arini merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Hari-hari setelah malam itu bergerak cepat. Gang sempit itu mendadak berubah seperti tempat yang sedang menahan napas. Warga masih cemas soal penggusuran, tapi sekarang ada juga bisik-bisik lain yang menari di antara dinding-dinding rumah mereka. Tentang Arini, tentang pengusaha besar yang ternyata pernah menjadi pria gembel di ujung gang. Tentang kedai pangkas rambut yang tiba-tiba disebut-sebut sebagai simbol integritas. Ada yang terharu, ada yang tidak percaya. Ada pula yang iri diam-diam, seolah keberuntungan Arini adalah ancaman bagi harga diri mereka. Arini mencoba menutup telinga dari semua itu. Ia tidak mau kebahagiaannya menjadi bahan gosip, dan ia juga tidak mau kampungnya terpecah hanya karena cerita yang terlalu mengejutkan. Ia tetap membuka kedai seperti biasa, tetap menyapa pelanggan dengan sopan, tetap menyapu lantai dengan tangan yang sama. Hanya saja sekarang, di balik senyumnya, ada rasa takut yang lebih halus. Takut jika orang-orang akan menilai kebaikannya sebagai jalan menuju kemewahan. Padahal, ia menolong Mas Andra dulu, karena ia tidak sanggup melihat manusia direndahkan. Tidak ada rencana, tidak ada strategi, tidak ada mimpi tentang panggung. Namun hari itu, menjelang sore, Arini menerima kabar yang membuat dadanya berdebar lagi.
Para ibu tetangga datang terburu-buru, wajah mereka campur aduk antara senang dan panik. Mereka memegang kain, membawa jarum, membawa bunga kecil, seolah seluruh gang tiba-tiba berubah menjadi keluarga besar yang sedang menyiapkan sesuatu yang sakral. "Mbak Arini, ayo cepat," kata salah satu ibu dengan mata berkaca-kaca. Rombongan pengantin pria sudah sampai di ujung gang. Arini membeku. Ia menatap mereka dengan bibir gemetar. Ia tidak membayangkan semuanya akan bergerak secepat ini. Tapi di tengah keterkejutannya, ia juga merasakan kehangatan yang tidak bisa dibeli. Gang yang selama ini sering ribut karena masalah kecil, sekarang menyatu, kompak, menolongnya seperti menolong anak sendiri. Mereka membawanya masuk ke kamar kecil di belakang kedai. Di sana, di atas tempat tidur sederhana, sudah terlipat rapi sebuah busana yang anggun, namun tetap sederhana, tanpa kemewahan yang berlebihan. Warna lembutnya membuat Arini terlihat seperti cahaya tenang di tengah hidup yang selama ini keras. Para ibu memakaikannya dengan tangan yang telaten, menyisir rambutnya, merapikan jilbabnya, menaburkan sedikit wangi melati yang membuat Arini mendadak teringat ibunya. Teringat masa kecil yang sudah jauh. Saat Arini menatap dirinya di cermin kecil, ia menahan napas. Ia terlihat seperti orang lain, tapi matanya tetap mata yang sama. Mata seorang gadis yang pernah menahan lapar demi membayar listrik kedai, mata seorang gadis yang pernah tidur dengan rasa takut karena surat penggusuran, mata seorang gadis yang tetap memilih jujur saat sebuah jam tangan mewah bisa saja mengubah hidupnya. Di meja rias sederhana, Arini melihat sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tidak mewah, tapi Arini menyentuhnya seolah menyentuh sesuatu yang paling berharga. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada gunting pangkas rambut tua milik ayahnya. Gunting itu sudah kusam, tapi bagi Arini itu seperti mahkota. Ia menggenggamnya sebentar, menutup mata, dan air matanya jatuh tanpa suara. "Ayah," bisiknya pelan. "Terima kasih atas ajaranmu tentang ketulusan. Kalau ayah melihatku sekarang, aku harap ayah tidak sedih. Aku tidak lupa siapa aku. Aku masih Arini, anak ayah, yang hanya ingin hidup jujur dan bermanfaat." Di luar, gang sempit itu sudah dipenuhi orang. Anak-anak berdiri di tepi, tersenyum heboh. Para bapak menahan haru dengan wajah kaku. Para ibu sibuk merapikan kain dan hiasan sederhana yang dipasang di sepanjang gang. Tidak ada iring-iringan mobil mewah yang masuk sampai ke dalam. Semuanya seperti kembali ke cara kampung mereka merayakan bahagia, sederhana, hangat, dan penuh doa. Arini melangkah keluar dibantu para ibu tetangga. Langkahnya pelan, gemetar, tapi matanya bersinar. Warga bertepuk tangan kecil, beberapa menangis terharu. Mereka melihat Arini bukan hanya sebagai gadis miskin, tapi sebagai simbol bahwa ketulusan bisa membawa seseorang bertemu takdir yang tidak terbayangkan. Di depan masjid kecil di ujung gang, rombongan Adrian sudah menunggu. Arini menahan napas saat melihatnya. Adrian berdiri dengan pakaian yang sederhana namun rapi, wajahnya tenang, tatapannya penuh hormat pada tempat yang sederhana ini. Arini mencari kemegahan, tapi yang ia lihat justru kerendahan hati. Seolah Adrian sedang berkata tanpa kata, bahwa hari ini ia bukan datang sebagai pemilik perusahaan, melainkan datang sebagai lelaki yang ingin mengikat janji suci di tempat yang menjadi akar kehidupan Arini. Prosesi berlangsung khidmat, suara penghulu terdengar jelas, doa-doa dipanjatkan, para saksi mengangguk, dan ketika Adrian mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas dan mantap, Arini merasa dunia menahan napas bersamanya. Kalimat itu mengguncang hatinya, bukan karena status, melainkan karena keberanian seorang lelaki yang memilih menundukkan dirinya di hadapan Tuhan dan keluarga sederhana demi satu nama yang ia yakini. Saat semuanya selesai, Arini menunduk, air matanya jatuh deras. Adrian menatapnya dengan lembut, dan untuk sesaat, Arini tidak melihat pemimpin perusahaan besar. Ia hanya melihat Mas Andra yang pernah meminum teh hangat di kedainya. Setelah itu, gang sempit yang tadi terasa tegang berubah menjadi lautan bahagia.
Warga mengadakan pesta rakyat tepat di depan kedai pangkas rambut Barokah. Meja-meja panjang disusun sepanjang gang, makanan sederhana tapi melimpah dihidangkan. Tawa anak-anak berlari seperti angin. Dan untuk pertama kalinya sejak surat penggusuran datang, gang itu terasa hidup tanpa ketakutan. Di tengah keramaian, Adrian berdiri di depan warga. Suaranya bergetar menahan emosi, bukan emosi panggung, melainkan emosi yang lahir dari rasa bersalah dan rasa syukur yang bersamaan. Bapak dan Ibu sekalian, warga yang saya hormati, katanya pelan namun tegas. Dulu saya pernah berpikir pembangunan itu harus meratakan semuanya. Saya pernah membayangkan tempat tinggal Bapak Ibu berubah menjadi gedung beton yang dingin. Tapi saya salah. Saya lupa bahwa di sini ada kehidupan, ada doa, ada kenangan, ada keluarga. Warga terdiam. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Kita tidak akan menghilangkan gang ini, lanjut Adrian. Kita akan membangun pusat pemberdayaan Barokah. Tempat untuk pelatihan, untuk usaha kecil, untuk pekerjaan yang lebih baik, supaya warga di sini tidak hanya bertahan, tapi bisa maju. Dan kedai pangkas rambut Barokah akan tetap berdiri sebagai simbol integritas. Bukan karena bangunannya tua, tapi karena pemiliknya mengajarkan kepada saya tentang kejujuran. Teriakan syukur dan tangis haru pecah bersamaan. Beberapa ibu memeluk anaknya. Beberapa bapak menunduk menahan tangis, karena selama ini mereka merasa tidak pernah didengar oleh orang besar. Adrian lalu menoleh ke arah Arini. Tatapannya penuh rasa terima kasih yang dalam. Terima kasih karena telah melihatku saat aku sedang tidak terlihat. Terima kasih karena telah memperlakukanku sebagai manusia saat banyak orang hanya melihatku sebagai gangguan. Kalau bukan karena hari itu, saat kamu nekat membawa seorang pria gembel masuk ke kedaimu, aku mungkin masih menjadi orang yang merasa selalu benar, selalu kuat, tapi sebenarnya kosong. Arini menutup mulutnya, menangis lagi. Ia teringat hari itu, saat Pak Jarot mengusir Andra, saat Gang menilai, saat ia memilih menolong. Ia tidak menyangka keputusan kecil itu akan memutar hidupnya sejauh ini. Malam semakin turun. Lampu-lampu hias sederhana menyala di sepanjang gang, membuat suasana hangat seperti pelukan. Di sela keramaian, Arini dan Adrian sempat masuk sebentar ke dalam kedai pangkas rambut Barokah. Kedai itu masih asli, masih sederhana, belum disentuh renovasi yang akan dimulai esok hari. Adrian berdiri memandangi kursi pangkas, cermin, dan papan nama tua itu seperti sedang memandangi sesuatu yang suci. Arini berdiri di sampingnya, masih gemetar oleh semua yang terjadi hari ini. Besok para tukang akan mulai bekerja, kata Adrian pelan, lalu merangkul Arini dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Di tempat ini, aku bukan Bapak Adrian yang harus selalu benar dan selalu kuat. Di sini, aku hanya Andra, seorang manusia yang ingin dicintai apa adanya. Arini menatapnya dengan mata basah. Suaranya pelan, tapi jujur. Saya tidak pernah ingin Mas menjadi siapa-siapa di mata saya. Saya hanya ingin Mas merasa sedikit lebih baik. Itu saja. Adrian tertawa kecil. Tawa yang hangat, bukan tawa orang kaya yang terbiasa menang, tapi tawa seseorang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Dan di dalam kedai kecil itu, di tengah gang sempit yang pernah hampir ditelan alat berat, Arini merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Rasa aman. Rasa bahwa doa yang ia tangiskan dulu benar-benar menemukan jalan pulang. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti lembaran baru yang masih basah. Mudah robek kalau disentuh terlalu keras. Arini berusaha berjalan pelan, menata napas, menata hati. Ia tidak ingin kebahagiaannya berubah menjadi sumber perpecahan. Ia tidak ingin warga mengira semua ini adalah kemenangan Arini atas mereka, karena Arini tidak pernah melihat hidup sebagai perlombaan. Namun, ia juga tahu, kebahagiaan seperti ini sering mengundang rasa iri yang diam-diam tumbuh, apalagi di tempat di mana banyak orang hidup dalam tekanan dan kekurangan. Benar saja, tidak semua orang bisa menerima perubahan yang tiba-tiba itu. Beberapa hari setelah acara sederhana di gang, Arini sedang menyapu lantai kedai ketika ia mendengar suara bisik-bisik yang lebih tajam dari biasanya. Di luar,
Sekelompok warga berkumpul dekat warung Pak Jarot. Wajah mereka tidak lagi penuh haru seperti malam pernikahan. Wajah mereka tegang, curiga, dan beberapa terlihat kecewa, seolah ada sesuatu yang mereka merasa pantas mereka dapatkan, tapi tidak mereka pegang. Pak Jarot yang sejak awal paling lantang melawan penggusuran, kini berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Di sampingnya ada beberapa lelaki muda dan beberapa ibu yang tampak gelisah. Kita ini dibohongi, ujar Pak Jarot dengan nada tinggi. Dari awal itu pengusaha menyamar. Dia masuk gang kita, pura-pura gembel, ngelihat kita seperti eksperimen. Terus sekarang nikahin Arini, terus dia janji nggak gusur. Tapi apa jaminannya? Bisa aja cuman buat pencitraan. Kalimat itu menyebar cepat seperti api. Orang-orang mengangguk, beberapa menggerutu, beberapa tertawa sinis. Arini mendengar semuanya dari dalam kedai. Tangannya berhenti menyapu, dadanya sesak. Ia tidak menyangka, setelah semua haru, luka baru akan muncul dari tempat yang paling dekat. Namun Arini tidak keluar untuk membela diri. Ia memilih diam dulu, menenangkan hati. Ia tahu, emosi hanya akan membuat semuanya makin panas. Ia menutup mata sebentar, menarik napas, lalu membuka lagi. Ia tahu ayahnya dulu selalu mengajarkan, kalau kamu merasa benar, jangan berteriak. Buktikan lewat sikap. Di tengah kegelisahan warga, mobil tim proyek benar-benar datang, tapi bukan alat berat yang meratakan rumah. Kali ini, datang beberapa orang arsitek, surveyor, dan pekerja. Mereka membawa papan gambar, membawa penggaris besar, membawa alat ukur. Mereka berdiri di ujung gang, memperhatikan rumah-rumah, mengukur jarak, dan membicarakan rencana. Warga yang masih takut langsung membayangkan yang terburuk. Mereka merasa janji Adrian hanya kata-kata. Pak Jarot semakin panas, ia melangkah cepat menuju rombongan itu. Hei, kalian mau apa? Jangan bilang kalian gak gusur. Ini kan mulai lagi. Arini tidak tahan lagi. Ia keluar pelan dari kedai, berdiri di sisi warga, tapi tidak menambah keributan. Matanya mencari satu orang yang bisa memberi kepastian. Dan tepat saat itu, Adrian turun dari mobil lain yang baru masuk. Ia tidak memakai setelan jas mewah. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana gelap. Tapi aura kepemimpinannya tetap ada. Warga langsung hening. Ada yang menatap dengan benci, ada yang menatap dengan harap, ada yang menatap dengan bingung. Adrian melangkah ke tengah gang, menatap sekeliling, lalu menunduk hormat pada warga. Gestur itu mengejutkan banyak orang, karena mereka tidak terbiasa melihat orang besar merendahkan dirinya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, tidak semua menjawab. Tapi Adrian tidak tersinggung, ia justru tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara tegas, namun hangat. Saya tahu banyak yang masih takut. Saya juga tahu banyak yang marah. Saya tidak datang untuk menyalahkan siapapun. Saya datang untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri. Pak Jarot menyela dengan suara keras. Perbaiki gimana? Dulu kalian kirim surat penggusuran. Sekarang kalian datang lagi bawa alat ukur. Terus kita disuruh percaya begitu aja? Adrian mengangguk menerima kemarahan itu. Pak, saya mengerti. Saya memang salah. Karena dulu saya melihat kampung ini hanya sebagai titik pada peta. Saya lupa bahwa titik itu punya manusia, punya keluarga, punya doa. Surat penggusuran itu sudah dicabut secara resmi. Dan saya datang hari ini membawa dokumen pembatalan yang ditandatangani. Gunawan melangkah maju, membuka map, memperlihatkan dokumen itu di depan warga. Beberapa orang mendekat, membaca, dan wajah mereka berubah. Ada yang menutup mulut menahan tangis. Pak Jarot masih keras kepala, tapi suaranya mulai goyah. Kalau nggak gusur, terus kalian ukur buat apa? Adrian menatap gang ini, lalu menatap papan pangkas rambut barokah yang pudar. Kami akan renovasi dengan cara yang tidak merusak kehidupan Bapak Ibu. Kami akan membangun fasilitas yang lebih baik, saluran air yang lebih bersih, jalan gang yang lebih rapi, dan pusat pemberdayaan di lahan kosong sebelah. Bukan menggusur rumah Bapak Ibu, tapi meningkatkan kualitas lingkungan. Semua dengan musyawarah dan warga akan ikut mengawasi. Salah satu ibu langsung menangis. Jadi rumah saya nggak dibongkar, Pak? Adrian menatap ibu itu lembut. Tidak, Bu. Tidak ada rumah yang akan dibongkar.
Yang akan kita bongkar hanya ketakutan Bapak Ibu. Itu pun kalau Bapak Ibu izinkan. Beberapa warga tertawa kecil karena kalimat itu terasa lucu tapi menenangkan. Suasana perlahan mencair. Namun di mata Pak Jarot masih ada bara yang belum padam. Ia merasa harga dirinya terpukul, karena selama ini ia merasa paling berani melawan. Tapi tiba-tiba Arini yang dianggap gadis kecil justru menjadi jembatan perubahan besar. Bagi orang seperti Pak Jarot, itu bukan hanya soal proyek, itu soal ego. Pak Jarot menatap Arini tajam. Arini, kamu tahu nggak dari awal dia itu siapa? Kamu sengaja ya, biar kamu dapat semua. Kalimat itu menusuk Arini lebih dalam daripada ancaman penggusuran. Karena itu datang dari tetangga yang ia kenal sejak kecil. Dari orang yang sering ia bantu potong rambut gratis untuk anaknya. Dari orang yang dulu ia hormati meski sering kasar. Arini menelan napas. Kali ini ia maju satu langkah, tapi suaranya tetap lembut, tidak meninggi. Pak Jarot, demi Allah, saya tidak tahu. Saya menolong Mas Andra, karena saya melihat beliau diperlakukan tidak adil. Saya tidak pernah berpikir beliau adalah pemilik perusahaan. Saya tidak pernah merencanakan apapun. Saya bahkan tidak pernah membayangkan hidup saya bisa seperti ini. Suara Arini bergetar, air mata menggenang, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Saya juga tidak ingin Bapak Ibu berpikir saya menjual kampung ini demi saya sendiri. Ini rumah kita semua. Dan kalau sekarang ada kesempatan untuk kampung ini lebih baik, saya ingin kita sama-sama menikmatinya. Bukan saya sendiri. Ucapan itu membuat beberapa warga menunduk malu. Mereka tahu Arini selalu baik. Mereka tahu Arini tidak pernah pamer. Tapi rasa iri kadang membuat manusia lupa pada kebenaran. Adrian melangkah maju, berdiri di samping Arini, seperti tembok yang melindungi tanpa perlu memukul. Pak Jarot, kata Adrian dengan suara dalam. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan saya. Jangan Arini. Saya yang menyamar. Saya yang menguji. Saya yang berbuat licik demi mencari ketulusan. Arini tidak tahu apa-apa. Dan satu hal yang perlu Bapak tahu. Sejak pertama kali dia menolong saya, dia menolak semua imbalan. Bahkan ketika saya sengaja meninggalkan jam tangan mahal, dia mengejar saya sampai pasar untuk mengembalikannya. Kalau itu bukan ketulusan, saya tidak tahu lagi apa. Warga mendadak hening. Cerita tentang jam tangan itu menyebar cepat. Beberapa orang menatap Arini dengan mata berbeda. Bukan lagi mata iri, tapi mata hormat. Pak Jarot tampak seperti ingin membantah, tapi mulutnya tertutup oleh rasa malu yang tiba-tiba menyerang. Namun, rasa malu itu tidak selalu berubah menjadi kebaikan. Kadang, rasa malu berubah menjadi dendam. Pak Jarot membuang muka, lalu berkata pelan, tapi masih terdengar tajam. Ya sudah, kalau kalian mau bangun, bangunlah. Tapi jangan sampai nanti kampung ini cuma jadi pajangan dan kita tetap miskin. Adrian mengangguk. Itu janji saya, Pak. Saya akan mulai dari pelatihan kerja untuk pemuda-pemuda di sini. Setelah itu, program modal usaha kecil untuk ibu-ibu. Dan Arini akan membantu mengelola pusat pemberdayaan sebagai jembatan komunikasi. Semua transparan. Kalau ada yang tidak benar, Bapak boleh langsung temui saya. Kalimat itu seperti menutup luka sementara. Warga mulai bubar dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun Arini tetap merasakan dingin di tengkuknya. Ia tahu, tidak semua masalah selesai hanya dengan dokumen. Ada hati manusia yang jika sudah diracuni iri, perlu waktu untuk sembuh. Malamnya, Arini duduk di kedai bersama Adrian. Kedai itu masih sederhana, tapi sekarang terasa seperti tempat yang lebih hidup. Arini memandang Adrian lama, lalu berkata pelan, "Saya takut, Mas. Saya takut kampung ini memandang saya sebagai orang yang membawa masalah." Adrian menggenggam tangan Arini dengan lembut. "Kamu tidak membawa masalah, Arini. Kamu membawa cermin, dan tidak semua orang siap melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya karena orang lain belum siap." Arini menunduk, mengusap air matanya. "Kalau begitu, saya akan tetap berusaha. Saya akan tetap jadi Arini yang ayah saya ajarkan, meski saya harus menahan sakit." Adrian tersenyum, menatap papan nama pangkas rambut Barokah. "Dan aku akan tetap jadi Andra di tempat ini, karena disinilah aku belajar jadi manusia. Di luar,
Lampu gang menyala temaram. Angin malam membawa aroma tanah basah. Dan meski badai iri belum benar-benar pergi, Arini merasa ia punya pegangan yang lebih kuat sekarang. Bukan uang, bukan status, tapi keberanian untuk tetap jujur dan seseorang yang siap berjalan bersamanya. Di dalam mobil yang melaju pelan membelah lampu-lampu kota, Arini masih memegang tangannya sendiri, seperti takut semua ini akan menguap begitu saja. Cincin di jarinya terasa dingin, tapi jantungnya justru panas oleh rasa campur aduk yang tak bisa ia beri nama. Adrian menatap jalan di depan, sesekali melirik Arini dengan tatapan hati-hati, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa kejujuran bisa menyelamatkan, tapi juga bisa melukai kalau datang terlambat. Lalu, di tengah sunyi yang canggung itu, Adrian akhirnya bicara. Suaranya tidak seperti di panggung, tidak seperti bos besar yang biasa memimpin rapat. Suaranya kembali menjadi Mas Andra yang dulu duduk di kursi pangkas, pelan, dalam, dan jujur. Aku minta maaf sekali lagi, Arini. Aku hidup di dunia di mana semua orang mendekatiku karena ingin sesuatu. Aku hanya ingin tahu apakah masih ada seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan, bukan sebagai jabatan, bukan sebagai nama besar. Karena itu, aku menyamar. Karena itu, aku datang ke kedaimu. Arini menelan napas. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya masih sensitif, masih mudah tersentuh, tapi ia juga tidak bisa menyangkal ada bagian kecil dalam dirinya yang paham. Dunia memang sering membuat manusia jadi curiga, jadi keras, jadi lelah. Namun Arini tetap menatap Adrian dan berkata pelan, dengan suara yang bergetar namun berani. Saya paham, Mas. Tapi saya juga ingin Mas paham, bagi orang kecil seperti saya, kejujuran itu satu-satunya yang bisa saya pegang. Kalau itu pun saya lepaskan, saya tidak punya apa-apa lagi. Adrian mengangguk, lalu mengucapkan kalimat yang menancap ke hati Arini seperti nasihat dari ayahnya sendiri. Meski kita tidak punya uang, jangan pernah kehilangan kejujuran. Karena sekali kita berbohong, kita akan butuh 1000 kebohongan untuk menutupi satu kebohongan itu. Arini menunduk, matanya basah. Ia tahu betul rasa kalimat itu, karena selama ini ia bertahan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan prinsip yang ia jaga mati-matian. Mobil terus melaju, dan ketika akhirnya memasuki gang sempit tempat pangkas rambut Barokah berada, Arini terkejut. Malam belum terlalu larut, tapi warga sudah berkumpul. Seolah gang itu sedang menunggu sesuatu yang besar. Bisik-bisik tentang lamaran sang bos kaya sudah menyebar seperti angin, cepat, liar, dan tak bisa dihentikan. Begitu Adrian turun dari mobil, banyak mata memaku ke arahnya. Namun kali ini, Adrian tidak memakai jas. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, rapi, bersih, tapi tidak memamerkan kemewahan. Ia menunduk hormat, lalu menyalami warga satu persatu dengan ramah, tanpa jijik pada debu gang, tanpa terganggu oleh tangan-tangan kasar yang terbiasa bekerja. Arini berdiri di dekat pintu kedainya, menahan gemetar. Ia melihat Pak Jarot berdiri paling depan, wajahnya campur aduk. Pria tua itu terlihat canggung, bahkan seperti ingin bersembunyi karena ia ingat betul bagaimana ia dulu mengusir Andra. Ketika Adrian berdiri tepat di depannya, Pak Jarot menunduk, seperti orang yang tiba-tiba merasa sangat kecil. Maafkan saya, Pak. Dulu saya mengusir Anda. Saya tidak tahu apa-apa, ucap Pak Jarot lirih. Adrian justru tersenyum, lalu menggenggam tangan Pak Jarot dengan hangat. Justru saya yang harus berterima kasih, Pak. Berkat Bapak yang mengusir saya waktu itu, saya jadi punya alasan untuk masuk ke kedai Mbak Arini. Kalau tidak, mungkin saya tidak pernah bertemu orang yang mengubah hidup saya. Kalimat itu membuat warga terdiam. Ada yang menutup mulut menahan haru. Ada yang tiba-tiba menunduk, merasa malu karena pernah menilai orang dari penampilan. Malam itu, tepat di depan kedai pangkas rambut Barokah yang sederhana, Adrian dan Arini duduk berhadapan dengan warga seperti musyawarah keluarga. Adrian mengeluarkan sebuah map biru dari dalam tasnya. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan denah besar yang membuat semua orang menahan napas. Di atas kertas itu, gang sempit mereka digambar dengan rapi. Kedai pangkas Arini tidak hilang, bahkan diberi tanda khusus.
Rumah warga tidak diratakan seperti mimpi buruk yang selama ini menghantui. Ada jalur yang diperbaiki, ada saluran air yang dibenahi, ada ruang terbuka hijau kecil, dan yang paling membuat banyak orang tercengang, ada bangunan pusat pemberdayaan yang direncanakan berdiri tanpa menghapus identitas kampung. Kita akan membangun perpustakaan gratis, kata Adrian dengan suara tegas namun hangat. Kita akan membangun pusat pelatihan kerja untuk remaja, tempat ibu-ibu belajar keterampilan, program modal usaha kecil, dan kedai pangkas rambut barokah akan direnovasi tanpa kehilangan jiwa aslinya. Saya tidak ingin pembangunan memakan kehidupan. Saya ingin pembangunan melindungi kehidupan. Seketika, suasana berubah. Tangis yang selama ini tertahan pecah. Bukan tangis ketakutan, tapi tangis lega. Banyak ibu-ibu memeluk anaknya. Banyak bapak-bapak menatap langit seolah baru berani bernapas. Arini menatap denah itu dengan mata berkaca-kaca. Jemarinya menyentuh garis-garis pada kertas itu seperti menyentuh masa depan yang selama ini ia tak berani bayangkan. "Mas, terima kasih," bisik Arini lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah haru. Adrian menatap Arini lembut, lalu menjawab pelan, seolah kalimat itu hanya untuk mereka berdua. "Ini baru awal, Arini. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua orang di sini. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan yang padat. Namun Arini tetap tidak ingin meninggalkan kedainya begitu saja. Ia ingin menikmati saat-saat terakhirnya sebagai Arini si tukang cukur yang sederhana, sebelum hidupnya berpindah ke babak yang baru. Ia ingin merasakan lagi suara gunting di sore hari, aroma minyak rambut, tawa pelanggan kecil yang takut dicukur, semua kenangan yang membuatnya tetap membumi. Dan Adrian, yang dulu dianggap hanya milik gedung pencakar langit, mulai sering datang ke gang sempit itu. Kadang ia hanya duduk, meminum teh buatan Arini, menatap kedai kecil itu seperti menatap rumah yang selama ini hilang. Kadang ia ikut membantu Arini menyapu lantai, mengabaikan tatapan heran orang-orang. Di dalam kedai itu, ia tidak ingin menjadi bos yang selalu dipuja. Ia ingin menjadi manusia yang bisa tertawa tanpa beban. Di tengah kebahagiaan itu, Arini tetap menjaga hatinya. Ia tidak ingin silau oleh kemewahan yang mulai mengetuk pintu hidupnya. Ia ingin membawa kenangan dari tempat ini ke rumah baru nanti. Tapi ia juga ingin kedai ini tetap menjadi jangkar, penjaga jiwanya agar tidak hanyut. Lalu, Adrian menyampaikan keinginan yang membuat Arini kembali menitikkan air mata, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang tak sanggup ditahan. "Aku ingin pernikahan kita di masjid dekat kedaimu, Arini. Aku ingin mengundang seluruh warga gang. Aku sudah bosan dengan kemewahan yang tanpa jiwa. Aku ingin pernikahan yang diridai Allah, yang sederhana, tapi penuh berkah." Arini menutup mulutnya menahan tangis. Ia mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa ayahnya sedang tersenyum. Malam sebelum hari itu tiba, gang sempit yang biasanya hanya diterangi lampu, seadanya berubah menjadi sejuk dan harum. Aroma melati dan mawar segar merebah di udara. Lampu-lampu hias sederhana menyala di sepanjang gang seperti dongeng yang turun ke bumi. Di kamar kecil di belakang kedainya, Arini menatap busana putih gading yang disiapkan, sederhana namun anggun, dihiasi sulaman halus dan butiran mutiara kecil yang tidak berlebihan. Di meja riasnya, Arini melihat sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya pelan. Di dalamnya ada gunting pangkas rambut tua milik ayahnya. Arini menggenggam gunting itu, menutup mata, dan berbisik dengan suara yang pecah oleh haru. "Ayah, terima kasih atas segala ajaranmu tentang ketulusan. Benang merah itu sudah sampai di ujungnya. Dan ujungnya adalah kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan." Ketika pagi datang, rombongan pengantin pria tiba di ujung gang. Arini dibantu para ibu tetangga melangkah keluar dengan wajah yang bersinar. Bukan karena riasan, tetapi karena doa yang menempel di setiap napasnya. Warga berdiri di kanan kiri gang, dari anak kecil sampai lansia, semua menyaksikan seperti menyaksikan keajaiban yang akhirnya nyata. Di depan masjid kecil itu, Adrian sudah menunggu. Tidak ada iring-iringan mobil mewah yang memaksa jalan sempit ini menyingkir.
Yang ada hanya kerendahan hati seorang lelaki yang menghormati kesederhanaan. Dan ketika ia mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas, Arini merasa hidupnya benar dimulai lagi. Setelah itu, pesta rakyat digelar di depan pangkas rambut barokah. Meja-meja panjang berjajar, makanan sederhana dihidangkan, tawa anak-anak berlari, dan untuk pertama kalinya, kampung itu merayakan kebahagiaan tanpa takut esok akan dihancurkan. Di tengah keramaian, Adrian berdiri dan berbicara pada warga, suaranya bergetar karena emosi yang tulus. Ia mengakui kesalahannya, ia berjanji membangun pusat pemberdayaan, dan ia menegaskan bahwa kedai pangkas rambut barokah akan tetap berdiri sebagai simbol kejujuran. Sorak syukur membahana, menggetarkan atap rumah sederhana. Malam pun turun perlahan. Setelah keramaian mereda, Adrian dan Arini masuk sebentar ke kedai pangkas yang masih asli, masih seperti dulu. Adrian menatap kursi pangkas dan cermin lama itu, lalu berkata pelan, seperti sumpah kecil yang hanya boleh didengar oleh dinding kayu tua. Di ruangan ini, aku bukan Pak Adrian. Di sini, aku hanya Andra, seorang manusia yang ingin dicintai apa adanya. Arini tersenyum sambil menangis, lalu menjawab dengan suara lembut yang paling jujur. Saya tidak pernah ingin Mas menjadi siapa-siapa di mata saya. Saya hanya ingin Mas merasa sedikit lebih baik. Itu saja. Adrian tertawa kecil. Tawa yang hangat, tawa yang penuh kedamaian. Dan di bawah langit Jakarta yang mulai bertabur bintang, Arini merasa seolah doa-doanya akhirnya menemukan rumah. Malam itu akhirnya benar-benar jatuh, dan gang sempit yang tadi penuh tawa perlahan kembali sunyi. Lampu-lampu hias tetap menyala temaram, tapi suara orang-orang sudah menghilang satu persatu, pulang membawa hati yang lebih ringan. Arini berdiri sebentar di depan kedainya, menatap papan nama pangkas rambut barokah yang pudar, lalu menatap Adrian yang berdiri di sampingnya. Di wajahnya masih ada sisa haru, tapi juga ada ketakutan kecil yang belum sepenuhnya pergi. Ketakutan yang wajar dari seseorang yang hidupnya terlalu sering dipaksa kuat. Adrian menatap gang itu lama, lalu menunduk seperti sedang meminta izin pada tempat yang telah mengajarinya tentang menjadi manusia. Di sini, kata Adrian pelan, kebaikan itu bukan teori. Kebaikan itu hidup, dan aku ingin tempat ini tetap hidup. Arini hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Ia tidak ingin menjadi orang yang lupa daratan. Ia tidak ingin menjadi orang yang berubah hanya karena takdir memberi hadiah yang besar. Ia tahu, hari ini bukan tentang Arini yang berhasil menikah dengan orang kaya. Hari ini adalah tentang bagaimana ketulusan yang sederhana bisa membuat hati yang kering menemukan airnya kembali, dan bagaimana sebuah kampung kecil yang hampir kehilangan segalanya, akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas lagi. Malam semakin larut. Arini masuk ke kedai, menutup pintu pelan, lalu duduk di kursi pangkas yang sudah seperti saudara sendiri. Ia menyentuh sandarannya, mengusap kulit yang mengelupas, lalu menatap cermin yang sedikit buram. Di sana ia melihat dirinya, Arini yang sama, hanya saja kini hidupnya punya tangan lain yang menggenggamnya. Ia menutup mata, membayangkan ayahnya tersenyum, membayangkan suara beliau berkata bahwa rezeki itu tidak selalu datang lewat uang. Kadang datang lewat manusia yang dititipkan Tuhan. Malam itu, Arini tertidur dengan rasa lelah yang manis. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa dihantui ketakutan, alat berat, dan surat penggusuran. Waktu berjalan, pelan tapi pasti. Pembangunan dimulai. Tapi bukan pembangunan yang merobohkan hidup. Bukan pembangunan yang mengusir dan menghapus kenangan. Pembangunan yang datang dengan musyawarah, dengan pengawasan warga, dengan niat membenahi tanpa merampas. Gang mereka memang berubah sedikit demi sedikit, saluran air diperbaiki, jalan dirapikan, ada ruang terbuka yang dibuat agar anak-anak punya tempat bermain yang aman. Namun yang paling penting, identitas kampung itu tidak hilang. Kehangatan, kebersamaan, dan doa-doa kecil tetap tinggal di sana. Kedai pangkas rambut barokah pun direnovasi tanpa kehilangan jiwanya. Papan namanya diperbarui, tapi tetap memakai nama yang sama. Kursi pangkasnya diperbaiki,
tapi tetap dibiarkan berdiri di tempat yang sama, seolah kursi itu juga punya cerita yang harus dihormati. Dan Arini, di tengah perubahan itu, tetap menjaga satu hal, ia tidak mengizinkan hatinya berubah menjadi sombong. Kisah Arini dan Adrian menyebar kemana-mana. Orang-orang membicarakannya, menuliskannya, mengaguminya. Ada yang menjadikannya dongeng tentang keajaiban. Ada yang menjadikannya pelajaran tentang ketulusan. Tapi Arini tahu, semua itu hanya kulit luar. Intinya tetap satu. Tuhan tidak pernah tidur melihat orang yang tetap baik meski dunia menekannya. 5 tahun berlalu sejak janji suci itu diucapkan di masjid kecil ujung gang. Jakarta masih sama, sibuk, bising dan keras. Mesin-mesin tetap meraung, jalan raya tetap penuh, dan orang-orang tetap berlari mengejar hidup. Namun di sebuah sudut yang dulu hampir hilang dari peta, ada tempat yang kini menjadi napas baru bagi banyak orang. Tempat itu dikenal sebagai Kampung Barokah. Di atas lahan yang dulu direncanakan menjadi akses menuju mal mewah, kini berdiri pusat pemberdayaan Barokah. Bangunannya tidak menjulang tinggi menantang langit, tidak sombong, tidak memaksa. Bangunan itu terlihat hangat, bersahaja, seperti dibuat untuk manusia, bukan untuk pamer. Di dalamnya ada ruang pelatihan untuk pemuda, ada program keterampilan untuk ibu-ibu, ada tempat belajar usaha kecil, dan ada taman hijau yang membuat udara terasa lebih ringan. Di salah satu sisi bangunan itu, terdapat sebuah ruangan yang sangat istimewa. Ruangan yang bentuknya dipertahankan persis, seperti kedai pangkas rambut Barokah dulu, lengkap dengan cermin besar, kursi pangkas, dan aroma sederhana yang seperti menyimpan kenangan. Seolah ruangan itu sengaja dijadikan jantung, agar siapapun yang masuk selalu ingat dari mana semua ini bermula. Tak jauh dari sana, ada ruang perpustakaan yang menghadap langsung ke taman. Ruangan itu luas, terang, dan selalu dipenuhi anak-anak kampung yang kini bisa membaca buku tanpa harus takut dimarahi, karena tidak mampu membayar. Di sana, tawa mereka terdengar lebih bersih, lebih bebas, seolah masa depan yang dulu terancam kini punya jalan pulang. Pagi itu, Arini berdiri di perpustakaan. Ia mengenakan gamis berwarna hijau zamrud yang sederhana tapi anggun. Wajahnya tenang, senyumnya lembut, dan matanya masih sama. Mata yang pernah menahan tangis di atas sajadah ketika surat penggusuran datang. Ia memperhatikan anak-anak yang mulai berdatangan, sebagian membawa buku. Sebagian sekadar ingin duduk di lantai karpet dan mendengarkan cerita. Tiba-tiba, sebuah suara kecil yang jernih mengalihkan perhatiannya. Arini menoleh dan senyumnya langsung merekah. Di belakangnya, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berdiri dengan wajah penasaran. Namanya Fatih. Di sampingnya, ada seorang anak perempuan mungil berusia 2 tahun yang memegangi ujung gamis Arini sambil cemberut manja. Namanya Zahra, bunga kecil yang selalu membuat Arini merasa dunia ini lebih lembut. "Mama tidak sedang cerita ya?" tanya Fatih dengan mata berbinar. Arini tertawa pelan, lalu membelai kepala anaknya. "Sebentar lagi, Nak. Mama mau cek dulu, ayah mana?" Fatih langsung celingak-celinguk, seolah sedang mencari harta karun. "Mama, ayah mana?" tanya Fatih lagi, lebih tidak sabar. Arini menunjuk ke arah ruangan yang dipertahankan, seperti kedai pangkas dulu. "Ayah ada di ruang cukur." "Nak, tadi katanya ada paman yang mau potong rambut." Fatih langsung berlari kecil, sementara Zahra masih menempel, berjalan pelan dengan langkah mungil yang lucu. Arini mengikuti di belakang, hati kecilnya terasa hangat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti ini. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia kini punya keluarga, punya tujuan, dan punya tempat di mana orang-orang kecil bisa berdiri lebih tegak. Mereka sampai di ruang cukur. Dari pintu, Arini melihat pemandangan yang membuat dadanya selalu terasa penuh syukur. Adrian berdiri dengan kain penutup pundak berwarna putih, menggantung rapi, memegang gunting, dan sisir dengan gerakan yang sudah jauh lebih lihai dibanding dulu. Di kursi pangkas, duduk Pak Jarot, yang kini rambutnya mulai memutih, tapi matanya tidak lagi sekeras dulu. Ia menatap cermin yang kini sudah bening dan tersenyum dengan wajah setengah tak percaya. Pak Jarot tertawa kecil sambil berkata,
bahwa setelah dipotong rambut oleh Adrian, ia merasa 10 tahun lebih muda. Adrian ikut tertawa, lalu menepuk bahu Pak Jarot dengan hangat, seperti sahabat lama. Di dalam ruangan ini, "Saya bukan Pak Adrian, Pak Jarot. Di sini, saya hanya Andra." Kalimat itu selalu membuat Arini terdiam sebentar, karena setiap kali Adrian berkata begitu, Arini seperti diingatkan bahwa semua ini bermula dari penyamaran yang lusuh, dari secangkir teh hangat, dari sebuah kursi pangkas tua, dan dari hati yang memilih melihat manusia, bukan penampilan. Fatih menerobos masuk, lalu menarik baju ayahnya. "Ayah, ayah sedang main potong rambut lagi," ucapnya dengan wajah lucu. Adrian langsung menangkap tubuh Fatih dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat anak itu tertawa lepas. Zahra ikut menengadah, cemberut, lalu mengangkat tangan, minta digendong juga. Adrian menurunkannya dengan sabar, mengangkat Zahra ke pelukannya, dan di momen kecil itu, Arini selalu merasa Adrian bukan hanya menyelamatkan kampung ini, tapi juga menyelamatkan dirinya sendiri dari kekeringan yang dulu ia bawa. Arini mendekat dan meletakkan segelas teh hangat di meja kecil, teh yang sama seperti dulu. Sederhana, harum, menenangkan. Adrian menatap teh itu, lalu menatap Arini dengan mata yang masih penuh rasa kagum, seolah setiap hari ia masih tidak percaya bisa dipilih oleh seseorang seperti Arini. Suasana pagi itu di pusat pemberdayaan Barokah begitu hidup. Dari lantai atas terdengar suara remaja yang sedang mengikuti pelatihan, ada yang belajar keterampilan, ada yang belajar wawancara kerja, ada yang belajar merancang usaha kecil. Di bawah, ibu-ibu sibuk mengikuti program. Wajah mereka tidak lagi hanya menyimpan lelah, tapi juga harapan. Adrian menatap Arini lama, lalu berkata pelan, seolah sedang mengingat masa lalu. "Kalau hari itu kamu menolak menolongku, mungkin aku tetap menjadi orang kaya yang sukses, tapi kering. Aku mungkin tetap membangun gedung tinggi, tapi hatiku kosong." Arini tersenyum, lalu memperbaiki posisi jilbab Zahra yang sedikit miring. "Mungkin juga, Mas, tapi waktu itu saya tidak berpikir sejauh itu. Saya hanya merasa, kalau saya membiarkan Mas diusir begitu saja, hati saya akan sakit." Adrian mengangguk pelan, dan setiap kali aku ingat kursi pangkas itu, teh hangat itu, dan caramu menatapku tanpa jijik, itu jadi bahan bakar yang membuatku tetap kuat bertahan menjadi manusia. Fatih yang sedang bermain dengan sisir kayu milik kakeknya, tiba-tiba tertawa dan berkata polos bahwa ia dulu mengira ayahnya miskin karena ayahnya suka duduk di kedai pangkas dan minum teh, tidak seperti paman-paman lain yang bercerita tentang mobil mewah. Zahra ikut tertawa tanpa mengerti, hanya meniru kakaknya. Arini dan Adrian saling bertukar pandang, lalu tertawa bersama, tawa yang renyah, tawa yang membuat semua luka masa lalu terasa seperti pelajaran yang sudah selesai. Siang itu, mereka makan bersama warga. Tidak ada jarak, tidak ada panggung, tidak ada rasa bahwa satu pihak lebih tinggi daripada yang lain. Mereka duduk di meja yang sama, berbagi makanan yang sama, dan Arini menatap langit biru sambil merasa seolah ayahnya masih ada di dekatnya. Tersenyum melihat warisan kebaikan yang kini memberi nutrisi bagi masa depan anak-anak kampung. Saat sore menjelang, Adrian mengajak Arini berjalan pelan di taman kecil. Angin menyejukkan, matahari mulai turun, dan langit Jakarta membentuk semburat emas yang indah. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, merasa damai. "Terima kasih sudah menjadi rumah bagiku," ucap Adrian pelan. Arini menutup mata, suaranya lembut. "Iya, Mas, terima kasih juga sudah menjadi rumah bagiku. Terima kasih sudah mengajariku bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan hanya memiliki." Mereka berjalan tanpa tergesa, dan di bawah cahaya senja yang memantul di jendela-jendela pusat pemberdayaan Barokah, Arini merasa kisah mereka bukan lagi tentang gadis miskin dan bos kaya. Kisah mereka adalah tentang Barokah yang lahir dari ketulusan, tentang kejujuran yang tidak bisa dibeli, dan tentang keberanian untuk tetap membantu bahkan ketika diri sendiri sedang dalam kesulitan. Kisah Arini si gadis pangkas rambut dan Adrian sang bos besar mungkin terdengar seperti dongeng bagi sebagian orang. Tapi bagi kampung Barokah, kisah itu nyata, mereka menyaksikannya.
Mereka merasakannya, mereka hidup di dalamnya, dan mereka tahu keajaiban itu tidak turun dari langit begitu saja. Keajaiban itu tumbuh dari pilihan kecil yang benar, dari hati yang tidak menyerah, dan dari doa yang tidak pernah putus.